Desir, di udara, sesosok melintas bak hantu, sesekali mendarat di puncak gunung, berhenti sebentar sebelum menghilang lagi. Sosok ini tak lain adalah Du Fei, yang sedang dalam perjalanan. Sejak meninggalkan lembah, ia hanya butuh 1 hari untuk sepenuhnya meninggalkan pegunungan Xuanbing. Langkah selanjutnya tentu saja langsung menuju kota Buyue. Setengah hari lagi, kita akan bisa memasuki wilayah utara. Begitu sampai di utara, kurasa kita tidak bisa terlalu mencolok saat bepergian. Xiaobai duduk di bahu Du Fei dan berkata ringan. Yah, tidak apa-apa. Kurasa bahkan jika seseorang di utara tahu keberadaanku, mereka mungkin tidak akan bisa menghentikanku. Kita hanya perlu berhati-hati dan jangan sampai berita itu sampai ke kota Buyue lebih cepat dari kita. Kali ini, aku pasti akan membasmi Long Aotian secara tiba-tiba. Du Fei menarik napas dalam-dalam lalu berbicara dengan suara berat. Ya, Xiaobai juga mengangguk sambil tersenyum. Ia tentu tahu bahwa meskipun kekuatan Du Fei saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, masih merupakan fantasi baginya untuk benar-benar menghadapi keluarga Yun Suilong, kekuatan super di dinasti Daan. Karena itu, cara terbaik adalah menghabisi keluarga Long secara tiba-tiba. Tapi masih banyak orang yang menolak menyerah. Orang-orang ini pasti mencari jejakku, kan Du Fei menggerakkan tubuhnya, matanya tertuju ke tanah, dan setelah melirik sekelompok orang yang sedang dalam perjalanan sejenak, ia berkata dengan ringan. Lagi pula, karena Anda, Tuan, mendapatkan Piltra TS, alam es milenium pun lenyap. Sungguh misteri bagaimana orang-orang ini bisa menyerah begitu saja. Xiaobai mengerucutkan bibirnya dan berkata, Tuan, bagaimana kalau Anda bertanya kepada mereka tentang situasi selama 6 bulan terakhir mungkin akan berguna bagi kita saat memasuki tanah utara. Oke, Du Fei mengangguk, dan setelah ragu sejenak, tubuhnya melesat sedikit dan ia mendarat di depan sekelompok pria kuat yang berjalan perlahan. Siapa itu? Sekelompok orang itu sedikit terkejut ketika melihat Du Fei jatuh dari langit, lalu mereka langsung bereaksi. Kau Du Fei. Namun sesaat kemudian, seseorang tak dapat menahan diri untuk berbicara. Apakah kau mengenalku? Du Fei tersenyum tipis dan berkata perlahan, menatap pria parubaya yang memimpin jalan. Sekarang di wilayah utara, potretmu ada di mana-mana. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak mengenalimu? Hehehe, Du Fei, ada jalan menuju surga tapi kau tak mengambilnya, tidak ada pintu menuju neraka tapi kau menerobosnya. Sepertinya hari ini kita, saudara-saudara, yang akan meraup untung besar. Pria parubaya yang memimpin jalan itu menatap Du Fei sejenak, tiba-tiba menyeringai dan berkata perlahan. Benarkah? Du Fei mengangkat tangan kirinya, dan sebelum pria parubaya itu sempat bereaksi, telapak tangannya mencengkeram tenggorokannya. Ia lalu tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, kau hanya seniman bela diri tingkat 7 tingkat tinggi, jadi jangan ribut-ribut di sini. Meskipun aku tidak terbiasa membasmi orang sembarangan, membasmi beberapa semut mungkin bukan masalah besar. Kau, lepaskan aku. Pria parubaya yang tenggorokannya dicekik Du Fei menggigil sekujur tubuhnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat bahwa meskipun Du Fei bisa dikatakan dicari akhir-akhir ini, nama besar dan kekuatannya yang dahsyat tidak sebanding dengan mereka. Kenapa aku harus melepaskanmu? Sebaiknya kau beritahu aku alasannya. Du Fei menatap pria parubaya di depannya dan berkata dengan senyum sinis. Jangan basmi semua orang. Jangan basmi aku. Aku punya informasi yang kau butuhkan, dan kupikir kau akan tertarik. Wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah, lalu ia berkata dengan suara sedih. Oh, benarkah? Bicaralah. Mata Du Fei berkilat sedikit, lalu ia membanting pria parubaya itu ke tanah dan berkata dengan ringan. Pria parubaya itu menggosok lehernya dengan susah payah, dan setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada pasrah, selama kau menghilang, sebuah kekuatan bernama keluarga Leng muncul di utara dan terus memburumu. Mereka juga menangkap Nona Yu Suang-Suang dan menyebarkan berita itu kemana-mana untuk menjebakmu. Yu Suang-Suang. Mata Du Fei sedikit berkedip, dan auranya tiba-tiba berubah. Seketika, raut kemarahan muncul di wajahnya. Keluarga Leng dari utara. Kurasa itu keluarga Leng itu. Bagus sekali. Aku ingin melihat cara apa yang kau andalkan kali ini. Kau benar-benar ingin menantangku, Du Fei. Katakan padaku, di mana mereka? Tepat sebelum Sunset Canyon, tak jauh di depan, keluarga Leng telah menyergap di sana selama 3 bulan terakhir, dan Nona Yu Suang-Suang juga telah dipenjara di sana. Ledakan. Sebelum pria parubaya itu selesai berbicara, Du Fei menghentakkan kakinya ke tanah. Hampir seketika, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke selatan. Ini, utara benar-benar akan berubah.
Pria parubaya yang jatuh ke tanah dan teman-temannya saling berpandangan, dan raut wajah aneh terpancar di wajah mereka. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Haha, kalian bertiga, aku penasaran apa yang kalian pikirkan tentu saja, misalnya, Ketua Sekte Yu, jika kau bergabung dengan aliansiku, maka Nona Yu Suang-Suang, aku tentu akan membalasnya dengan kedua tangan. Keluarga Leng kita tidak punya kebiasaan yang baik. Yang lebih baik adalah kita melindungi orang-orang kita sendiri. Hehehe, Leng Sa menatap Yu Hao dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, lalu berbicara perlahan. Aliansi, kurasa Patriark Leng harus menghemat energinya. Pasukan-pasukan teratas di dinasti Daan tidak akan membiarkan pasukan teratas muncul di utara. Sekalipun kita semua setuju, aku khawatir sebelum aliansi terbentuk, kita sudah bergabung dengan pasukan-pasukan teratas itu. Yu Hao mendengus dingin dan berkata perlahan. Hehehe, karena aku berani bersuara dan ingin membentuk pasukan puncak, tentu saja aku yakin tidak akan ada yang menggagalkan rencana besarku. Tuan Yu, jangan khawatir. Yang perlu Tuan Yu khawatirkan hanyalah kapan bergabung dengan aliansi ini. Jika Tuan Yu bergabung sekarang, mungkin aku akan mempertimbangkan posisi wakil ketua aliansi untukmu. Tentu saja, jika Tuan Meng dan Tuan Lian bersedia bergabung, tentu saja kami tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Leng Sa menepuk tangannya pelan dan berkata perlahan. Mendengar ini, Yu Hao dan ketiga temannya saling berpandangan dengan tatapan aneh. Mereka tak menyangka keluarga Leng akan benar-benar punya ide seperti itu. Dibandingkan dengan bayangan mereka tentang situasi di mana kedua belah pihak akan langsung bertarung begitu bertemu, situasi ini jelas terasa lebih sulit untuk dihadapi. Mungkin kalian bertiga masih perlu memikirkannya baik-baik, tapi banyak hal tampaknya tidak punya waktu untuk menunggu. Setelah mengatakan itu, Leng Sa melambaikan tangan kanannya, dan seluruh orang itu langsung melayang di udara, lalu tatapan acuh tak acuhnya perlahan jatuh pada Yu Suang-Suang. Hari ini adalah peringatan setengah tahun kematian putraku, Leng Qing. Awalnya, aku berencana untuk mengambil kepala Du Fei hari ini untuk dipersembahkan kepadanya, tetapi karena Du Fei masih bertingkah seperti pengecut, sepertinya aku harus puas dengan seorang wanita dulu. Secercah permusuhan terpancar di mata Leng Sa. Kemudian, tanpa memandang Yu Hao, ia melambaikan tangan kanannya, dan energi sejati yang sangat kuat langsung terkondensasi di belakangnya. Leng Sa, beraninya kau. Seluruh tubuh Yu Hao gemetar, dan akhirnya ia berteriak dengan suara serak, apakah kau ingin sepenuhnya melawan Sekte Bairiku? Putrimu dulu asisten Du Fei. Kalau bukan karena putrimu, Du Fei pasti sudah mati entah sudah berapa lama. Aku tidak melakukan apapun padanya demi dirimu, Yu Hao. Aku hanya ingin membasminya. Sebagai orang utara, kau seharusnya mengerti bahwa bagi seorang wanita, ada banyak cara untuk membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Aku hanya menginginkan hidupnya, yang sudah menjadi wajah bagimu. Tentu saja, aku juga bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Kalau kau bergabung dengan aliansi keluarga Lengku sekarang, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimana Leng Sa mencibir, lalu berbicara perlahan. Mendengar ini, ekspresi Yu Hao berubah drastis. Jelas sekali ia tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan pemandangan di hadapannya. Berdiri di tempat yang tinggi, Leng Sa bisa melihat ekspresi Yu Hao dengan jelas. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mencibir ringan, dan tangan kanannya mengembun ringan, lalu dia menamparnya dengan telapak tangan. Karena kau, Yu Hao, masih belum mau menerima takdirmu, maka aku akan menjadikan Sekte Bairimu sebagai batu loncatan pertama untuk pembentukan aliansi keluarga Lengku. Leng Sa tertawa terbahak-bahak ke langit, dan aura pembasmi di tubuhnya tiba-tiba meledak. Kemudian, energi sejati di udara langsung mengembun menjadi tombak energi sejati yang besar, lalu jatuh dengan keras ke arah Yu Suang-Suang yang tak bisa bergerak di atas kayu. Ledakan. Pada saat ini, meskipun kekuatan Yu Hao berada di puncak alam Sekte bela diri setengah langkah, ia bahkan tidak sempat bereaksi. Wajahnya membeku, dan tatapannya menyapu platform kayu. Namun, tepat ketika semua orang mengira Yu Suang-Suang akan berlumuran darah, mereka tiba-tiba melihat bongkahan es hitam raksasa muncul di platform kayu, langsung menghalangi tombak ki raksasa itu. Saat keduanya bertabrakan, hembusan angin langsung menyapu, berpuncak pada ledakan dahsyat. Es misterius yang muncul entah dari mana ini sungguh kuat. Pandangan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya membeku sesaat, lalu tiba-tiba seolah-olah memiliki semacam intuisi, pandangan semua orang dengan cepat menyapu ke udara, dan kemudian, ekspresi wajah orang-orang ini langsung membeku. Du Fei. Di udara, sesosok ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tatapan acuh tak acuhnya tertuju pada Leng Sa,
dan niat membasmi yang samar terpancar darinya. Wajah orang ini sangat familiar bagi semua orang yang hadir. Orang ini adalah Du Fei, yang telah menyebabkan kekacauan di negeri utara. Pada saat itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya, masing-masing sedikit tercengang. Kapan tepatnya Du Fei muncul dan bagaimana ia bisa dengan mudah menangkis serangan seorang master bela diri tingkat 6 tingkat rendah? Mungkinkah ia telah menyempurnakan filter ATS? Apakah ia telah mencapai kesuksesan legendaris dalam semalam? Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Du Fei, benarkah itu kau Leng Sa? Yang sedikit tertegun karena serangannya diblok, adalah yang pertama bereaksi. Tatapannya tiba-tiba menyapu Du Fei, dan secercah kebencian melintas di matanya. Meskipun baru pertama kali melihat Du Fei, sosok Du Fei sudah terpatri kuat di benaknya dan tak bisa dihapus. Karena itu, bahkan dari kejauhan, ia langsung mengenali orang di depannya Du Fei, orang yang ingin ia hancurkan. Hahaha, hahaha, Du Fei, bukan cuma kau masih hidup. Kau bahkan lari sendiri. Dewa benar-benar menjagamu. Hari ini adalah hari peringatan setengah tahun putraku, Leng Qing. Kepalamu bisa jadi hidangan utama untuk upacara peringatanku hari ini. Hahaha, hahaha. Leng Sa menatap Du Fei sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ke langit, tetapi di wajahnya, kebencian, kecemburuan, dan ekspresi mengerikan terus berubah. Jelas, dia tidak akan puas jika dia tidak memotong-motong Du Fei dengan tangannya sendiri. Saat tawa bergema jauh di langit, Leng Sa menghentakkan kakinya dengan keras dan langsung melompat ke udara. Tatapan tajamnya langsung tertuju pada Du Fei, dan pria kuat dari keluarga Leng itu pun langsung melompat ke udara, menghalangi semua jalur mundur Du Fei. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Apakah kau guguk tua Leng Sa? Tatapan Du Fei yang acuh tak acuh tertuju pada Leng Sa. Ia bisa dengan jelas merasakan aura luar biasa yang terpancar dari pria tua ini. Ia bahkan lebih kuat dari Long Bai, hampir setara dengan Du Hao. Dengan kekuatan seperti itu, ia bisa dianggap sebagai prajurit papan atas di dinasti Daan. Namun, meskipun sosok sekuat itu dapat membuat wajah semua orang berubah drastis, itu tidak berarti apa-apa bagi Du Fei. Kau benar-benar lelah hidup. Leng Sa tertawa sinis, lalu mendesah panjang. Du Fei yang dipikirkannya siang dan malam akhirnya muncul di hadapannya, membuatnya sedikit gelisah. Namun, setelah tenang, ia menyadari bahwa yang harus ia lakukan bukan hanya membasmi Du Fei. Ia harus menyiksanya sampai mati. Beritahu semua orang apa konsekuensi menyinggung keluarga Leng di utara. Ya ampun, orang itu benar-benar Du Fei. Dia terpeleset ke celah spasial di alam es milenium, dan dia berhasil keluar hidup-hidup. Sial, keberuntungannya sungguh luar biasa. Ya, bahkan seorang master bela diri sejati pun tidak akan berani memasuki celah ruang tanpa izin. Aku tak pernah menyangka dengan kekuatannya yang berada di level master bela diri setengah langkah, dia benar-benar bisa masuk dan keluar hidup-hidup. Cek, kau tahu situasi saat itu. Orang ini diburu oleh setidaknya ratusan prajurit tingkat sekte bela diri setengah langkah. Tidak ada jalan keluar. Dalam situasi seperti itu, apalagi yang bisa dia lakukan selain melarikan diri? Benar, tapi dia benar-benar tidak belajar dari kesalahannya. Dia berakhir seperti itu karena diburu oleh begitu banyak orang berkuasa hari itu. Hari ini, dia benar-benar berinisiatif untuk memasuki pengepungan keluarga Leng. Apa dia akan mati? Sulit dikatakan. Lagi pula, tidak semua orang menentangnya hari ini. Coba kita lihat, 3 kekuatan besar mungkin saja ada di pihaknya. Hasil pertempuran ini tidak bisa diprediksi. Suasana di pegunungan dan hutan hening sejenak, lalu segala macam diskusi riuh langsung membumbung tinggi. Tentu saja, banyak orang merasa agak tak percaya bahwa Du Fei masih hidup. Du Fei masih hidup. Di atas panggung kayu, Yu Suang-Suang yang tampak lesu melirik Du Fei, semburat kegembiraan terpancar di wajahnya, tetapi sesaat kemudian, kegembiraan itu langsung mereda. Orang ini, bagaimana mungkin dia tidak belajar dari kesalahannya setelah menderita begitu banyak kekalahan? Leng Sa ini tidak sebanding dengan guru bela diri palsu seperti Long Bai dulu. Bagaimana mungkin dia? Apakah orang ini? Du Fei Yu Hao juga menatap langit dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya sedikit aneh. Ia tidak mengerti mengapa putrinya mengalami bencana tak terduga seperti itu sebelumnya, tetapi setelah melihat Du Fei, ia sedikit mengerti. Ya, ketua sekte, Gu Chen, yang berdiri di belakang Yu Hao, juga menatap langit. Raut wajah tampannya tampak terkejut. Ada apa-apa? Ada yang salah dengan anak ini? Yu Hao meliriknya dan bertanya dengan kilatan mata. Tidak, aku hanya merasa aura anak ini agak salah, padahal baru setengah tahun. Tapi setengah tahun yang lalu,
meskipun dia memberiku firasat buruk, jelas tidak seperti hari ini. Kalau aku melawannya sekarang, aku pasti kalah. Gu Chen ragu sejenak sebelum berbisik. Kau punya kesadaran diri. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat Du Fei sebelumnya, kekuatannya seharusnya sebanding denganku saat ini. Pantas saja putra-putra Leng Sa dihancurkan satu persatu di tangan orang ini. Sungguh mengerikan dia memiliki prestasi seperti itu di usia semuda itu. Yu Hao mengangguk kecil. Sama sepertimu, Master Sekte. Berarti anak ini benar-benar memiliki kekuatan puncak sekte bela diri setengah langkah. Wajah Gu Chen dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah beberapa saat, ia tersenyum pahit dan berkata, untungnya, Sekte Bairi kita tidak bermusuhan dengan orang ini saat itu. Memiliki musuh seperti ini benar-benar akan membuat kita tak bisa tidur. Anak ini memang pantas untuk ditaklukkan. Dengan dia hari ini, mungkin situasinya bisa dibalik. Lagi pula, tingkah laku anak ini menunjukkan bahwa dia bukan tipe orang yang gegabah. Kurasa karena dia berani muncul, pasti dia punya kartu trufnya sendiri. Bagaimanapun, kemunculan orang ini telah mengubah situasi. Bahkan jika anak ini kalah, si tua Leng Sa itu pasti sudah membayar mahal. Kalau begitu, dengan kita bertiga bekerja sama, aku yakin kita masih bisa bertarung. Dan jika anak ini menang, aku khawatir keluarga Leng ini akan hancur lagi. Yu Hao mengangguk pelan, dan setelah beberapa saat dia berbicara dengan sedikit enggan. Dengan ambisinya, dia harus mengandalkan seorang junior untuk menghadapi orang yang dia akui tidak bisa dia hadapi, yang membuatnya sedikit kesal. Setelah mendengar ini, sorot aneh di mata Gu Chen menjadi lebih kuat, tetapi ketika dia menatap Du Fei, sedikit rasa takut dan iri melintas di matanya. Di sisi lain, orang-orang dari Nu Shaoxai dan Liga Bingsui semuanya memasang ekspresi yang sangat aneh. Hubungan antara kedua keluarga ini dan Du Fei tidak terlalu baik. Misalnya, Nu Shaoxai telah kehilangan banyak orang di tangan Du Fei. Namun, dalam situasi seperti itu, selama kedua keluarga ini bukan orang bodoh, mereka tentu tidak akan keluar untuk mengacaukan situasi. Karena itu, mereka juga mengerutkan kening dan menatap langit, ingin melihat apa yang bisa dilakukan Du Fei kali ini. Di bawah tatapan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi berbeda, Du Fei tetap tak bergerak. Ia hanya menatap Leng Sa dengan tenang. Setelah beberapa saat, ia mengembuskan napas perlahan dan berbisik, lepaskan Yu Suang-Suang. Aku akan berpura-pura apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Lepaskan dia astaga, kau sedang bermimpi. Saat Du Fei membuka mulutnya, sebelum Leng Sa sempat bergerak, tetua keluarga Leng itu sudah melangkah maju, kinya yang bergelora langsung mendidih. Dilihat dari auranya, orang ini sudah berada di puncak alam sekte bela diri setengah langkah. Aku tidak ingin membuang waktu bicara denganmu, keluar. Kata Du Fei acuh tak acuh setelah melirik tetua tertua keluarga Leng dengan acuh tak acuh. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius tetua tertua keluarga Leng. Kau, wajah tetua tertua keluarga Leng berubah, lalu ia membungkuk sedikit kepada Leng Sa di belakangnya dan berkata, Tuan Patriark, anak ini terlalu sombong. Lagi pula, dengan kemampuannya yang terbatas, dia tidak layak untuk kau tangani sendiri. Kenapa tidak kukuliti dia hidup-hidup? Mendengar ini, ekspresi Leng Sa tidak berubah sama sekali. Dari awalnya kehilangan ketenangan hingga ketenangannya saat ini, ia kembali menjadi kepala keluarga Leng yang tenang. Karena itu, setelah mendengar ini, ia hanya mengangguk ringan. Melihat tindakan Leng Sa, tetua tertua keluarga Leng mencibir, lalu menginjak tanah, dan energi dingin di tubuhnya langsung melonjak keluar. Kemudian, ia mengepalkan telapak tangannya, dan seni bela diri bagaikan guntur melesat ke arah Du Fei. Mendengus, Du Fei bahkan tidak repot-repot menghindari serangan tetua tertua keluarga Leng. Ketika seni bela diri hendak mengenainya, ia mengangkat tangan kanannya sedikit dan langsung menghancurkan seni bela diri itu. Ledakan. Karena kau mencari mati, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Du Fei mencibir, mengangkat tangan kanannya lagi, dan menamparkan ke arah tetua agung keluarga Leng. Saat ia bergerak, sesosok ibel tiba-tiba muncul, dan dengan kekuatan guntur, sosok itu menghantam dengan keras ke arah tetua agung keluarga Leng di udara. Ayo, tetua tertua keluarga Leng melihat serangan ini, dan meskipun wajahnya berubah, tanda di tangan kanannya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, tengkorak besar yang terbuat dari energi sejati tiba-tiba muncul di tubuhnya. 10.000 hantu kembali ke telapak asal. Dor, dor, dor. Saat jurus bela diri ini dilancarkan, telapak tangan raksasa ibel itu sudah menghantam dengan dahsyat, tetapi pemandangan berikutnya membuat raut wajah semua orang sedikit menegang,
karena serangan tetua keluarga Leng bagaikan kristal rapuh di depan telapak tangan Du Fei, retakan langsung muncul, lalu meledak dalam sekejap. Melihat ini, ekspresi tetua tertua keluarga Leng tiba-tiba berubah. Namun, ia tetaplah seorang kultivator kuat di puncak alam sekte bela diri setengah langkah. Zenki-nya langsung terstimulasi hingga batasnya, dan ia pun langsung membentuk serangkaian teknik bela diri dan melesatkannya ke atas dengan dahsyat. Namun, teknik bela diri yang seharusnya sangat kuat kali ini bagaikan mainan yang rapuh. Di bawah telapak tangan Du Fei, setiap gerakan langsung hancur berkeping-keping, dan suara ledakan Zenki terus memenuhi udara, membuat mata banyak orang berkedut cepat. Tapi dengan kemampuan sekecil itu, kau berani pamer di depanku. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengantarmu pergi menemani tuan muda tertua keluarga Lengmu. Tatapan dingin melintas di mata Du Fei, lalu ia tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya, dan melihat telapak bayangan Ibel di udara juga mengepal dengan cepat. Telapak tangan yang terbentuk oleh energi sejati langsung membungkus sosok tetua tertua keluarga Leng. Dilihat dari situasinya, sepertinya tetua tertua keluarga Leng akan langsung diremukkan sampai mati. Guru, selamatkan aku. Tekanan yang luar biasa dahsyat ini akhirnya membuat ekspresi tetua agung keluarga Leng berubah drastis. Ia tak bisa membayangkan bagaimana kekuatannya, di puncak alam sekte bela diri setengah langkah, bisa diremehkan di hadapan Du Fei. Dalam situasi ini, selain berjuang melawan, ia hanya bisa berteriak kesakitan. Kau memang cukup cakap, tapi, sepertinya kau tak punya kemampuan untuk membasmi seseorang dari keluarga Leng di depan orang tua ini. Tinju burung walet hantu. Melihat pemandangan ini, wajah Leng Sa berubah, lalu ia mencibir. Tangan kanannya mengepal dan ia bergegas menuju tempat Du Fei berada. Aku ingin membasmi seseorang, dan kau, guk-guk tua, tidak berhak menghentikanku. Melihat Leng Sa beraksi, Du Fei mencibir, lalu meraih udara dengan tangan kirinya. Segel batu es raksasa langsung muncul, lalu ia mengayunkannya ke atas seperti kincir angin, lalu membantingnya ke depan dengan keras. Ledakan. Dua seni bela diri yang sangat kuat langsung meledak di udara, berubah menjadi gelombang Zenki yang menyebar. Dan gerakan santai Du Fei benar-benar mampu melawan seorang master seni bela diri tingkat 6 yang rendah. Adegan ini membuat ekspresi banyak orang berubah dengan cepat. Seberapa kuatkah Du Fei? Hantu tua, jangan salahkan aku setelah kau mati. Kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena bermarga Leng. Dan salahkan kepala keluarga tak berguna ini. Du Fei dengan santai menahan serangan Leng Sa, mencibir lagi, lalu mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Ledakan. Mengikuti tindakan Du Fei, sosok Ibel itu mengepalkan telapak tangannya dengan keras, dan terdengar suara dentuman keras. Tubuh tetua tertua keluarga Leng langsung hancur. Potongan-potongan besar darah dan daging berceceran di udara, mengubah separuh langit menjadi merah darah. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Belum lagi para pemain pendukungnya, bahkan para ahli dari Nu Shaoxai, Bairimen, Liga Bingsui, dan keluarga Leng pun membeku seketika. Mereka sungguh tak habis pikir bagaimana seorang master sekte bela diri setengah langkah tingkat puncak bisa dikalahkan begitu cepat dan mati dengan cara yang begitu mengerikan. Keheningan ini berlangsung sesaat, lalu mata semua orang kembali tertuju pada bayangan ramping di udara, lalu semua orang bergidik ngeri. Awalnya, banyak orang mengira Du Fei datang ke sini hanya untuk mati. Tapi situasi saat ini sungguh. Darah mengalir deras di langit bagai tetesan hujan, perlahan-lahan terbawa angin, mendarat di wajah banyak orang. Bau darah yang menyengat pun ikut terbawa angin, dan seketika, banyak pria kuat merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Cara kejam seperti itu sungguh bisa membuat siapapun ketakutan dari lubuk hati mereka. Dia memang berada di puncak sekte bela diri setengah langkah. Lagi pula, seni bela diri yang dia latih kemungkinan besar sangat mengerikan. Dengan energi sejati yang begitu kaya, ahli puncak sekte bela diri setengah langkah biasa mungkin takkan mampu menahan satu putaran pukulannya. Yu Hao menatap udara dengan ekspresi muram, lalu berbicara perlahan setelah beberapa saat. Sekalipun kau adalah ketua sekte, kau bukan tandingannya. Gu Chen menyeringai dengan ekspresi rumit, lalu ragu sejenak dan berkata. Tidak, kekuatan tetua tertua keluarga Leng dan aku hanya sebanding. Jika aku bertindak, bahkan jika aku bisa menunda waktu beberapa menit, hasilnya tidak akan berbeda. Yu Hao menggertakkan gigi dan berkata dengan suara berat. Mendengar ini, wajah Gu Chen langsung memucat. Ketakutan melintas di matanya. Terakhir kali dia bertemu Du Fei, sejujurnya, dia sama sekali tidak menganggapnya serius, dan bahkan berpikir jika ada kesempatan, dia bisa dengan mudah menghadapinya.
Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu kurang dari 6 bulan, akan ada perbedaan yang begitu besar antara dirinya dan Du Fei. Mampu membasmi ahli sekte bela diri setengah langkah tingkat puncak secara instan, dengan kekuatan seperti itu, hanya bisa dicapai oleh sekte bela diri tingkat rendah tingkat 6 atau lebih tinggi. Dengan kata lain, meskipun Du Fei hanya berada di puncak sekte bela diri setengah langkah, ia jelas memenuhi syarat untuk menghadapi sekte bela diri tingkat rendah tingkat 6 secara langsung. Prestasi seperti itu awalnya hanya mungkin bagi para jenius super dari pasukan-pasukan besar tersebut. Siapa sangka Du Fei benar-benar bisa mencapai level seperti itu. Di tempat lain, Meng Lai dan Lian Jin bertukar pandang, masing-masing menangkap keterkejutan di mata satu sama lain. Jika awalnya mereka tidak percaya Du Fei bisa membalikkan keadaan, kini mereka yakin. Terlebih lagi, kekuatan Du Fei membuat keduanya merasa agak gelisah. Lagi pula, hubungan mereka dengan Du Fei sama sekali tidak mulus. Jika bukan karena ambisi besar keluarga Leng, keduanya mungkin langsung menyerah, berpihak langsung pada keluarga Leng dan menghabisi lawan yang begitu tangguh. Namun, dalam situasi seperti itu, mereka harus membuat pilihan tertentu, dan tentu saja, ketika membuat pilihan seperti itu, antara Du Fei, yang sendirian, dan keluarga Leng yang ingin menelan Northland dalam satu gigitan, yang pertama tentu saja lebih menarik. Bagus, bagus sekali. Du Fei, kamu benar-benar sombong sekali. Otot-otot wajah Leng Sa menegang tanpa henti. Meskipun temperamennya seperti itu, ia tetap terkejut dengan taktik kejam Du Fei. Namun, taktik Du Fei sama sekali tidak membuatnya takut, hanya amarah yang meluap-luap. Seorang master sekte bela diri tingkat 6 yang bermartabat dan rendahan sekalipun tidak mampu menyelamatkan seseorang dari seorang master sekte bela diri setengah langkah tingkat puncak. Hal seperti itu sungguh mempermalukannya. Akibatnya, aura pembasmi yang terpancar darinya langsung menjadi pekat seperti zat. Sepertinya kau benar-benar berhasil menyempurnakan filter ATS. Dan kau telah mendapatkan banyak manfaat darinya. Pantas saja kau berani melawan keluarga Lengku hari ini. Namun, kepala keluarga ini akan segera membuatmu mengerti. Apapun keahlianmu atau kesempatan apapun yang kau miliki, di hadapan orang yang benar-benar berkuasa, kau hanyalah seekor guk-guk. Begitu dia selesai berbicara, Leng Sa menghentakkan kakinya dengan keras, dan energi sejati yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya seperti gelombang pasang, dan gelombang aura yang sangat kuat langsung menyelimuti langit dan bumi, dan meledak langsung ke arah Du Fei berada. Anak muda, berlututlah di hadapanku. Aura yang sangat kuat langsung menyelimuti seluruh tubuh Du Fei, dan tekanan yang sangat kuat langsung menyebabkan energi langit dan bumi di sekitarnya meledak seketika. Dalam situasi seperti itu, bahkan seorang master bela diri setengah langkah pun mungkin akan berlutut dalam sekejap. Namun, aura yang sangat ganas ini tampaknya tidak berpengaruh pada Du Fei. Tatapan dinginnya tertuju pada Leng Sa sejenak sebelum tiba-tiba mencibir, guk-guk tua. Kau pikir kau siapa dilihat dari kata-katamu? Aku khawatir kau tidak memenuhi syarat untuk membuatku mundur selangkah pun. Ibel S10 arah. Bekukan dunia. Ledakan. Hampir tepat saat Du Fei menyelesaikan kata-katanya, aliran udara dingin yang tak henti-hentinya tiba-tiba menyembur darinya. Energi dingin yang dahsyat ini bertabrakan langsung dengan aura Leng Sa, dan kedua kekuatan itu terlibat dalam konfrontasi di udara. Di tempat aura mereka bertabrakan, energi vital langit dan bumi terus meraung dan meledak. Di atas langit, yang seharusnya tenang sempurna, gelombang turbulensi menyebar tanpa henti, memaksa para prajurit kuat yang melayang di udara langsung jatuh ke tanah, lalu menatap langit. Tanpa terkecuali, keterkejutan terpancar di mata orang-orang ini. Inikah warisan Raja Pilwah? Kau benar-benar mendapatkan banyak manfaat. Merasakan aura yang sangat dingin ini, mata Leng Sa sedikit menyipit. Warisan Raja Pil ini adalah sesuatu yang telah ditunggu-tunggu oleh keluarga Leng-nya selama ratusan tahun. Warisan Raja Pil ini seharusnya jatuh ke tangan Leng Sa. Tapi dia tidak menyangka warisan itu akan digunakan oleh seorang junior sekarang. Hal ini membuat mata Leng Sa kembali mendidih dengan niat membasmi. Saat berikutnya, Leng Sa mengepalkan telapak tangannya dengan kuat, lalu melayangkan pukulan ke arah Du Fei. Ledakan. Bersamaan dengan serangan itu, sebuah tinju raksasa berenergi sejati tiba-tiba mengembun di udara, lalu, seakan-akan dengan momentum yang tak bisa kembali, tinju itu melesat dengan dahsyat ke arah Du Fei berada. Dan pada saat pukulan ini mendarat, dari jauh terlihat sangat alami, seolah-olah tinju raksasa berenergi sejati yang muncul di udara ini memang benar-benar ada. Metode ini adalah kondensasi ki sejati yang hanya bisa dikuasai oleh para ahli bela diri. Dan melihat metode Leng Sa, jelas bahwa ia telah menguasai kondensasi ki sejati dengan sempurna.
Adegan ini membuat banyak orang menunjukkan ekspresi ngeri. Kekuatan pukulan ini begitu dahsyat sehingga jika mengenai orang biasa yang kuat, kemungkinan besar pukulan ini dapat menghancurkan lawan hingga menjadi bubur dalam waktu kurang dari sedetik. Tinju tertawa hantu esensi sejati. Saat tinju ki raksasa hendak mendarat, kilatan kegilaan melintas di mata Lengsa. Seketika, tanda di tangannya berubah drastis, dan segerombolan sosok hantu tiba-tiba muncul di atas tinju raksasa itu. Kemudian, dengan sosok-sosok hantu yang hampir tak terbatas ini, tinju raksasa itu meraung ke arah Du Fei. Dalam sekejap, energi vital langit dan bumi meledak. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, langsung menghancurkan tanah datar di bawahnya. Namun, menatap seni bela diri yang menghantam kepalanya, ekspresi Du Fei tidak berubah sama sekali. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu menggerakkan tangan kanannya dengan ringan, dan udara dingin yang sangat kuat mengembun tepat di belakangnya. Dao Evil S. Evil S menelan dunia, ledakan. Saat kata terakhir terucap, sesosok hantu yang terbuat dari es dan salju langsung muncul di belakang Du Fei. Seketika, aliran udara dingin yang sangat kuat memancar dari tubuhnya, menyebabkan hantu di belakangnya berubah menjadi benda padat. Barulah semua orang menyadari dengan jelas bahwa yang muncul di belakang Du Fei sebenarnya adalah seekor Phoenix raksasa. Namun, sayap dan bulunya terbuat dari es dan salju, membuatnya terlihat sangat aneh dalam situasi ini. Saat burung Phoenix es dan salju muncul, tekanan yang dapat merobek langit dan bumi terpancar dari tubuhnya. Kemudian, burung Phoenix es dan salju menerjang langsung ke langit dan bertabrakan dengan keras dengan tinju raksasa energi sejati yang aneh. Jurus ini adalah seni bela diri terkuat di Ais di Mendao. Dan Du Fei baru bisa menggunakannya sepenuhnya setelah ia mencapai puncak alam sekte bela diri setengah langkah. Hanya dengan setengah gerakan hari itu, Leng Qing langsung mati, dan hari ini gerakan ini telah selesai, tetapi saya tidak tahu apakah Leng Sa dapat menahannya. Saat jurus ini mendarat, kilatan kegilaan melintas di mata Du Fei. Ia ingin melihat apa bedanya dirinya dengan seorang pendekar sejati. Burung Phoenix es dan salju raksasa mencabik langit dan bumi, akhirnya bertabrakan dengan tinju raksasa energi sejati di hadapan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, gelombang energi melingkar menyapu dengan liar dari udara. Gelombang energi tersebut langsung mengguncang pepohonan di tanah hingga menjadi debu. Dan naga lumpur raksasa langsung melesat ke langit, lalu berubah menjadi debu lagi. Binatang kecil, mati. Tanda di tangan Leng Sa berubah drastis, dan energi sejati yang kuat terus mengalir ke tinju energi sejati raksasa di udara, menyebabkan cahaya hitam pada tinju energi sejati raksasa itu berkedip terus-menerus. Di sisi lain, jejak tangan Du Fei terus berubah, dan saat dia bergerak, semburan cahaya terus keluar dari tubuh Ice and Snow Phoenix. Ledakan. Setelah kebuntuan singkat, cahaya yang terpancar dari kedua seni bela diri itu menyatu hampir bersamaan, lalu meledak di udara. Pada saat ini, gelombang ki yang tak henti-hentinya memancar, menciptakan retakan besar di tanah seperti jaring laba-laba. Banyak prajurit kuat memucat, wajah mereka menyemburkan darah karena terguncang oleh gelombang tersebut. Mereka segera mundur ratusan langkah, menatap kedua sosok di udara dengan ekspresi terkejut dan ragu. Pada saat itu, kekuatan kedua sosok itu membebani semua orang seperti gunung terberat. Semua yang hadir mengerti bahwa di hadapan keduanya, mereka tak lebih dari semut. Hahaha, Leng Sa, kau memang ahli bela diri yang hebat, tapi levelmu hanya sebatas ini. Kau takkan sanggup menahan satu pukulan pun. Du Fei tak kuasa menahan tawa keras setelah menangkis serangan Leng Sa dan berkata dengan dingin. Dasar bocah berlidah tajam. Meskipun Leng Sa tampak jelek, ia tidak mengalami luka serius. Ia hanya berbicara dengan dingin. Benda ini diambil dari putramu yang sudah meninggal. Sepertinya ini cara terbaik untuk mengakhiri hidupmu. Ini putramu, dan dia akan menghabisimu sampai akhir. Du Fei mencibir lagi, lalu mengayunkan tangannya, dan di depan wajah buruk rupa Leng Sa, ia langsung mencabut tombak api jatuh. Kemudian ia menginjak tanah, dan warna keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan tombak di tangannya pun ikut terayun. Saat ini, skill tempering tubuh perunggu Du Fei telah dikerahkan secara maksimal. Oleh karena itu, setiap kali ia mengayunkan tombak api jatuh di tangannya, tombak itu dipenuhi aura pembasmi, memaksa sosok Leng Sa untuk terus mundur di udara. Orang menyebalkan kecil, beraninya kau menggunakan jimat bela diri keluarga Lengku untuk melawanku. Aku takkan bisa menghilangkan kebencianku kecuali aku mencabik-cabikmu. Melihat cahaya dan bayangan yang diubah oleh tombak api jatuh, wajah Leng Sa berubah sangat buruk. Segera, ia menggerakkan tubuhnya dan menyerbu dengan ganas di depan Du Fei.
Seketika, kedua sosok itu saling bersilangan di udara, dan serangan demi serangan terus meledak di udara. Saat mereka bergerak, gelombang dahsyat menyebar, mengguncang seluruh dunia. Bang 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 bang. Di tengah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dua sosok di udara saling bertukar pukulan puluhan kali dalam sekejap mata, sementara gelombang energi sejati terus-menerus terpancar, membuat pertempuran tampak sangat sengit. Di luar ngarai, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya membeku di udara, lalu mereka semua sedikit berkedut. Jelas, pemandangan di depan mereka membuat banyak orang merasa tak percaya. Lagi pula, Master Sekte Bela Diri yang sebenarnya adalah sosok yang begitu agung dan perkasa, tetapi ia hanya bisa bertarung seri dengan seorang junior yang setengah langkah menuju puncak Sekte Bela Diri saat ini. Luar biasa, Du Fei pasti mendapat keuntungan besar. Dia benar-benar mampu bertahan dalam konfrontasi langsung dengan Leng Sa. Kemampuannya sungguh luar biasa. Leng Sa bisa dibilang nomor satu yang tak terbantahkan di utara. Bahkan di antara para pendekar bela diri tingkat 6 yang rendah sekalipun, dia pantas dianggap sebagai sosok yang kuat. Aku tak menyangka Du Fei bisa melawannya secara langsung. Jika orang-orang dari 5 keluarga Yun Sui dan Sekte Junwu tahu bahwa Du Fei masih hidup dan keadaannya sudah seperti ini, aku ingin tahu apakah mereka akan begitu marah sampai-sampai mereka akan muntah darah. Kurasa begitu. Coba pikirkan, siapapun yang mendapatkan barang bagus ini, mereka akan mendapatkan keuntungan tak terbatas, tapi barang itu jatuh ke tangan Du Fei. Tut tut tut. Dua sosok di udara terus bertabrakan, dan di saat yang sama, mereka yang awalnya terkejut dan terdiam tak kuasa menahan diri untuk berdiskusi. Lagi pula, bagaimanapun dilihat, pemandangan di hadapan mereka ini sungguh tak terbayangkan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tak akan ada yang berani percaya bahwa seorang ahli sekte bela diri setengah langkah tingkat puncak mampu melawan sekte bela diri tingkat 6 tingkat rendah seperti itu. Ledakan dahsyat menggema di udara, dan seluruh energi surgawi bergetar. Kedua sosok yang terlibat dalam pertempuran sengit itu terlempar ratusan meter. Tombak api jatuh milik Du Fei akhirnya runtuh di bawah tekanan pertempuran sengit dan berubah menjadi debu. Kalian semua anggota keluarga Leng sampah. Sekalipun kalian sudah mencapai ranah sekte bela diri, kalian tetaplah sampah di antara sampah. Du Fei berhenti sejenak di udara, lalu menyeringai pelan dan berbicara dengan tenang. Meskipun tombak api jatuh telah hancur, ia sama sekali tidak merasakan apa-apa. Lagi pula, tombak itu awalnya milik keluarga Leng. Ia bahkan tidak merasakan sedikit pun rasa sakit karena tombak itu dihancurkan oleh seseorang dari keluarga Leng. Setelah menatap Leng Sa dengan ekspresi muram, Du Fei menghentakkan kakinya dengan keras, dan sosoknya melesat kembali dalam sekejap. Kemanapun sosoknya melesat, sosok-sosok manusia muncul di langit. Jelas, kecepatan Du Fei telah mencapai batasnya saat ini. Tepat ketika sosoknya hendak jatuh di depan Leng Sa, tanda di tangan Du Fei tiba-tiba mengembun, lalu dia meninju dengan ganas. Dao Evil S. Es ekstrim menentang alam semesta. Dalam sekejap, tornado es dan salju yang sangat dahsyat muncul, menyapu tubuh Du Fei, seperti naga beracun, dan menghantam Leng Sa di depannya. Saat tornado es dan salju bergulung, seluruh dunia membeku. Pemandangan ini seakan semakin memperjelas kekuatan gerakan ini. Melihat Du Fei berani menyerangnya langsung, raut wajah Leng Sa langsung berubah muram. Namun, dengan kekuatan dan temperamennya, ia tentu saja tidak berniat menghindar. Ia malah menghentakkan kakinya, dan teriakan mengerikan langsung terdengar. Anak muda sombong, karena kau pikir sekte kami tidak sebanding denganmu. Maka sekarang, sekte kami akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejati seorang master bela diri. Saat suara Leng Sa jatuh, dalam sekejap, energi sejati yang melonjak tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti gelombang dahsyat, dan momentumnya sangat mengerikan. Hua hua hua. Di udara, gelombang yang terdiri dari energi sejati bagaikan aliran air, terus-menerus mengembun di udara. Dalam sekejap, aliran air yang bagaikan energi sejati ini benar-benar membungkus Leng Sa di tengahnya. Dibungkus oleh energi sejati ini, Leng Sa berdiri di atas langit bagaikan dewa perang. Jelas pada saat ini, Leng Sa telah mendorong kekuatannya sebagai seniman bela diri tingkat 6 tingkat rendah hingga ke titik ekstrim. Pada saat ini, banyak pria kuat yang awalnya meremehkan Leng Sa langsung memucat, karena mereka semua mengerti bahwa jika gelombang energi sejati ini turun, bahkan jika mereka tidak mengaktifkan seni bela diri apapun, tanah mungkin akan berubah menjadi sungai darah dalam sekejap. Seorang master bela diri tingkat 6 tingkat rendah. Dia benar-benar sekuat ini. Melihat pemandangan ini, Yu Hao, Meng Lai, Lian Jin, dan master top lainnya sangat terkejut.
Meskipun mereka tahu mereka bukan tandingan Lengsa, mereka selalu berpikir bahwa mereka bertiga akan memiliki kesempatan untuk melawan Lengsa. Tapi sekarang, bahkan mereka harus mengakui bahwa meskipun mereka menggunakan semua cara mereka, mereka pasti bukan lawan Lengsa. Inilah kekuatan sejati seorang master bela diri tingkat 6 tingkat rendah. Oh tidak, Du Fei. Yu Suang-suang menatap langit dengan wajah pucat, dan kekhawatiran terpancar di matanya. Ia menggigit bibirnya yang pucat pasi, dan tubuhnya yang kurus kering gemetar. Aku penasaran, apa Du Fei sanggup menahan ini? Kalau dia tidak bisa menahan jurus Lengsa, maka semuanya akan berakhir. Lengsa mendesah. Dia tentu saja bisa melihat bahwa kemampuan Du Fei saat ini jelas bukan tandingan Lengsa. Kalau saja dia tidak punya kartu truf lain, hasil hari ini mungkin sudah pasti akan hancur. Hua hua hua. Setelah gelombang energi sejati melonjak sesaat, tiba-tiba menyusut dan kembali ke tubuh Lengsa. Pada saat yang sama, api samar tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan vitalitas langit dan bumi di segala penjuru langsung terbakar. Gumpalan api samar tiba-tiba muncul di udara, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat tinggi. Bahkan seni bela diri Du Fei yang datang ke arahnya tampak menguap dalam sekejap. Ledakan. Saat teknik bela diri hendak dilepaskan, tubuh Du Fei tiba-tiba berhenti, membeku di udara. Pada saat yang sama, segel di tangannya bergetar, dan teknik bela diri di udara tiba-tiba berubah menjadi titik cahaya. Pada saat ini, wajah Du Fei menjadi sangat muram, karena dia jelas merasakan aura Lengsa telah mencapai kedalaman yang sangat dalam. Dalam kedalaman yang begitu ekstrim, jika dia bertindak gegabah, hanya akan ada satu hasil. Tertawa. Pada saat tertentu, Lengsa di udara bergerak sedikit, dan pilar api tiba-tiba melesat dari tubuhnya ke langit. Saat pilar api ini muncul, niat membasmi di matanya tak lagi tersembunyi. Saat Du Fei melihat pemandangan ini, matanya sedikit berkedut. Jurus ini terasa familiar baginya. Leng King sepertinya pernah menggunakannya sebelumnya. Sekarang, ketika Lengsa menggunakannya, kekuatannya jelas beberapa kali lebih besar daripada Leng King. Saat api membumbung tinggi ke langit, area dalam radius 100 mil langsung berubah menjadi bumi hangus. Sikat. Hampir tanpa disadari, sosok Du Fei tiba-tiba mundur beberapa mil di udara, dan kemudian dia menatap pemandangan itu dari jauh, dan sorot matanya tiba-tiba menjadi tidak terduga. Kurasa jurus ini familiar bagimu, Du Fei, tapi harus kukatakan padamu bahwa sebagai kartu truf sejati keluarga Lengku, kekuatan jurus ini tidak sesederhana yang kau bayangkan. Jadi, anak muda, kau akan mati hari ini. Tak diragukan lagi. Tianyuan menghancurkan gunung dan runtuh. Membakar laut dan meninggalkan pilar api. Dengan teriakan pelan, telapak tangan Lengsa bergerak, dan pilar api yang melesat ke langit tiba-tiba meraung, menembus kehampaan, dengan bau yang hampir tak tertahankan, dan menyerbu langsung ke arah Du Fei. Pada saat ini, hutan es dan salju di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya yang tertutup es dan salju langsung terbakar, dan banyak pria kuat yang lebih lemah juga langsung terkejut, dan kemudian api muncul di tubuh mereka, langsung membakar mereka menjadi bubuk. Kekuatan seni bela diri Lengsa telah mencapai tingkat ini. Itu hanya seni bela diri tingkat 6 tertinggi. Jika ini benar-benar kartu truf keluarga Lengmu, aku khawatir kau tidak memenuhi syarat untuk membuatku, Du Fei, takut padamu. Mata Du Fei sedikit berkilat. Saat ini, kekuatannya beberapa kali lipat lebih kuat daripada setengah tahun yang lalu, dan penglihatannya secara alami jauh lebih baik, jadi kali ini dia bisa langsung melihat level gerakan di depannya. Sekalipun itu seni bela diri tingkat 6 yang terhormat, itu sudah cukup untuk menghadapimu. Ekspresi Lengsa sama sekali tidak berubah karena kata-kata Du Fei. Sebaliknya, ia tertawa dingin, dan tanda di tangannya pun berubah. Pilar energi sejati dan api yang melesat ke arah Du Fei langsung menguat, dan tampak sangat menakutkan. Bum bum bum. Sebelum pilar api itu sepenuhnya mencapai Du Fei, tekanan yang dibawa oleh pilar api itu telah menyapu ke segala arah, menyebabkan retakan-retakan muncul di tanah yang telah berubah menjadi tanah hangus, dan batu-batu berjadewa di gunung-gunung, dan itu seperti kiamat dalam sekejap. Du Fei menyipitkan mata dan menatap pilar api dahsyat yang datang bagai sinar, tetapi ia tak berniat menghindar. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba segel cakar terbalik Changlong muncul di tangannya. Begitu segel cakar Changlong terpasang, tanda di telapak tangan Du Fei berubah dengan cepat. Kemudian, aliran energi sejati yang kuat mengalir hampir tanpa batas ke dalam segel cakar Changlong di hadapannya. Pada saat ini, energi langit dan bumi di sekitarnya tampaknya tertarik oleh suatu kekuatan aneh dan terus mengalir ke dalam segel cakar Changlong. Kemudian,
Seberkas cahaya yang sangat kuat tiba-tiba memancar dari segel cakar Changlong, dan kemudian serangkaian cahaya keemasan bertabrakan. Momentumnya tampaknya tidak kalah dari seni bela diri Leng Sa. Bum bum bum. Pada saat cahaya keemasan menyala, Du Fei menyeringai kecil, lalu menamparkan keras bekas cakar Changlong itu dengan telapak tangannya. Saat Du Fei menepuk telapak tangannya, seberkas cahaya yang melesat ke langit langsung menyatu, dan kemudian, di mata banyak orang yang terkejut, cahaya itu berubah menjadi cakar naga yang memancarkan aura kuno. Cakar naga itu terbentuk, dan pakaian Du Fei langsung berdesir. Kemudian, ia melangkah maju dan berteriak keras, yang langsung menggema di seluruh dunia. Segel cakar terbalik naga biru. Cakar pembelah mayat naga biru. Bum bum bum. Di tengah getaran yang mengguncang bumi, Du Fei berteriak keras, dan cakar naga raksasanya sedikit bergetar. Kemudian, di bawah tatapan mata banyak orang, cakar itu menghantam pilar api di depannya dengan keras. Kedua seni bela diri itu langsung bertabrakan, lalu meledak. Ledakan, suara benturan energi yang memekakkan telinga langsung memenuhi udara, dan seluruh dunia seakan terdistorsi saat ini. Gunung-gunung yang sebelumnya menjulang tinggi langsung rata dengan tanah, dan retakan besar terus bermunculan, membuat dunia tampak seperti akan kiamat. Guk-guk tua, sekalipun kau sedikit lebih kuat, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Mati saja. Mata Du Fei dingin saat dia menatap cakar naga di udara, dan ki yang mendidih terus mengalir keluar dari tubuhnya, terus-menerus disuntikkan ke dalam segel cakar terbalik Changlong, yang membuat cakar pemecah mayat Changlong menjadi lebih kuat. Melihat jurus-jurus bela diri yang berhasil dilawan Du Fei, wajah Leng Sa memucat, dan hatinya terguncang hebat. Ia sungguh tak percaya seorang pendekar bela diri setengah langkah di alam puncak mampu menahan serangannya seperti ini. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan dalam mimpinya. Merusak, menatap Du Fei sejenak, secercah kesuraman melintas di mata Leng Sa. Lalu ia mengepalkan telapak tangannya dan berteriak keras. Dalam sekejap, pilar api itu tiba-tiba berkumpul, lalu mulai bergetar hebat, dan kemudian meledak tiba-tiba. Bum bum bum, ledakan dahsyat itu bagaikan guntur yang jatuh dari langit, membuat orang-orang pusing dan linglung. Di bawah ledakan dahsyat itu, cakar pembelah mayat naga biru yang digunakan Du Fei juga bergetar hebat, lalu meledak seketika. Engah, engah, kedua jurus bela diri itu meledak bersamaan, dan Leng Sa serta Du Fei keduanya mengguncang tubuh mereka hampir bersamaan, lalu membuka mulut dan menyemburkan seteguk darah. Dalam kekerasan semacam ini, tak satu pun dari mereka yang diuntungkan, dan keduanya terluka. Leng Sa, apakah ini satu-satunya caramu yang akan merugikan kedua belah pihak atau apakah cara ini kartu truf keluarga Leng Mu yang sebenarnya? Du Fei mundur ratusan langkah sebelum akhirnya berhenti. Saat tubuhnya berhenti di udara, tatapan dinginnya tertuju pada Leng Sa. Dia tidak menyangka orang ini akan menggunakan cara yang akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Asal aku bisa menang, itu caraku. Binatang kecil, aku ingin melihat seberapa banyak energi sejati yang masih kau miliki setelah menampilkan seni bela diri sekuat itu. Saat energi sejatimu habis, itulah saat kematianmu. Saat itu tiba, aku pasti akan mencabik-cabik tulangmu satu persatu. Leng Sa menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berbicara dengan gigi terkatup. Oh, kau mau menunggu sampai kiku habis? Kalau begitu, guk-guk tua Leng, kau mungkin akan sangat kecewa. Kau seharusnya mengerti bahwa karena aku sudah menyempurnakan Piltra TS, selama aku menguasai metode pil campuran, kiku akan hampir tak terbatas. Kupikir kau mengerti ini. Ternyata tidak. Dengan senyum tipis, segel di tangan Du Fei tiba-tiba bergeser. Di dalam dirinya, Piltra TS yang melayang di atas laut Qi dantiannya langsung memancarkan kekuatan obatnya yang luar biasa kaya, berubah menjadi untaian Qi yang mengalir langsung ke meridian Du Fei. Qi di dalam tubuh Du Fei, yang telah terkuras oleh penggunaan jimat tingkat 5, segel cakar terbalik naga Azure, sekali lagi terisi kembali. Dengan Piltra TS di tangan, Du Fei tidak perlu khawatir kehabisan Qi, karena energi yang terkandung dalam Piltra TS hampir tak terbatas. Bahkan jika Du Fei bersedia mengambil risiko dan menggunakan metode pil campuran, kekuatannya mungkin akan terus meningkat pesat. Tentu saja, di depan Leng Sa, Du Fei tidak berniat mengungkapkan kartu truf terakhirnya. Saat Qi yang kaya memenuhi tubuhnya, kulit Du Fei yang awalnya pucat menjadi jauh lebih cerah, dan gelombang Qi mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Ia mencibir, menghentakkan kakinya, dan tiba-tiba sebuah kolom Qi yang sangat kaya melesat keluar darinya. Dari pemandangan ini, tampaknya Qi di dalam dirinya bahkan lebih kuat daripada sebelum ia menggunakan segel cakar naga Azure. Seolah-olah Du Fei sekali lagi kembali ke bentuk puncaknya.
Inilah manfaat memurnikan pil Yuan langit dan bumi. Melihat pancaran energi sejati yang memancar dari tubuh Du Fei, sorot mata Leng Sa yang dipenuhi ketakutan, iri, cemburu, dan kebencian muncul di kedalaman matanya. Ia tak pernah menyangka bahwa setelah memiliki pil teratai es, Du Fei akan menjadi sebegitu mesumnya. Namun, Du Fei tidak memberi Leng Sa waktu untuk bereaksi. Saat pilar Qi melesat ke langit, segel di tangannya berubah dengan cepat. Hampir seketika, seluruh langit menjadi gelap, dan sebuah tangan biru pucat perlahan mengembun di antara lapisan awan. Kekuatan yang terpancar dari tangan itu bahkan lebih kuat daripada saat Du Fei menggunakan segel cakar terbalik Changlong tingkat 5 tadi. Guk-guk tua Lengsha, aku sudah bilang hari ini bahwa aku akan mengambil nyawamu. Kau tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi, pergilah dan mati saja. Du Fei menginjak langit, dan suara dingin langsung menyebar di antara langit dan bumi. Namun, hampir di saat yang sama, telapak tangannya telah terayun dengan keras, lalu ia menamparkan keras ke arah Leng Sa. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna. 9 kaisar menyegel tangan surga. Telapak tangan biru muda yang besar itu seolah mampu menyegel langit dan bumi. Gelombang dahsyat menyapu bagai badai, dan semburan aura yang luar biasa dahsyat terus menyebar, yang seketika membuat wajah para pria kuat di sekitarnya berubah drastis. Jika Du Fei ingin menggunakan jurus ini 6 bulan yang lalu, bukan hanya ia harus membayar mahal, tetapi jurus yang ia gunakan pun pasti bukan jurus yang sempurna, paling-paling hanya setengah jurus. Namun kini, ia mampu melakukan jurus ini dengan sempurna tanpa mengandalkan kekuatan eksternal apapun, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. 9 kaisar penyegel tangan langit awalnya merupakan warisan dari Kaisar Langit 9 Ekstrim, dan pil teratai es juga disegel oleh Kaisar Langit 9 Ekstrim. Saat keduanya bertabrakan, kekuatan keduanya langsung meningkat, mencapai titik ekstrim yang mengerikan. Jika Du Fei menggunakan metode pil campuran, kekuatan jurus ini akan jauh lebih mengerikan. Namun, menghadapi Leng Sa, Du Fei tidak akan pernah dengan mudah menunjukkan kartu truf terakhirnya. Mati! Saat Du Fei berteriak keras, telapak tangan biru muda yang besar itu menghantam Leng Sa seolah menelan sesuatu. Dalam sekejap, vitalitas langit dan bumi di udara terguncang menjadi bubuk, dan seluruh langit tampak runtuh. Menatap gerakan di udara, ketakutan di mata Leng Sa langsung membeku. Bahkan dalam hatinya sebagai seorang ahli bela diri, ia merasa ingin melarikan diri saat ini. Namun, ia tahu dalam hatinya bahwa jika ia melarikan diri saat ini, apalagi ke utara, ia mungkin tidak akan bisa mendapatkan pijakan di keluarga Leng di masa depan. Du Fei, membasmiku tidak semudah yang kau bayangkan, Leng Sa. Leng Sa juga sosok yang kuat. Ia bereaksi hampir seketika. Ia menghentakkan kakinya di udara dan berteriak, "Tuan-tuan keluarga Leng, dengarkan perintahku." Bentuk formasi 10.000 hantu menghadap langit. Ya, saat suara Leng Sa jatuh, orang-orang kuat dari keluarga Leng yang telah sangat ketakutan sejak lama bergegas keluar tanpa ragu-ragu. 10.000 hantu sedang menuju ke langit. Di udara, teriakan keras terdengar, dan para pria kuat dari keluarga Leng tiba-tiba menjentikkan lengan baju mereka. Tiba-tiba, pil-pil yang padat berhamburan ke segala arah, dan kemudian, sosok-sosok hantu yang menakutkan muncul dari pil-pil itu. Melihat pemandangan ini, Leng Sa mencibir dan melambaikan tangannya dengan keras. Tiba-tiba, bayangan hantu mengerikan yang muncul dari ramuan itu menyebar ke seluruh langit, membentuk formasi aneh yang langsung mengelilingi Du Fei dan telapak tangan biru muda di udara. Kumpulkan energi sejatimu. Mengikuti teriakan keras Leng Sa, orang-orang kuat keluarga Leng bertepuk tangan satu persatu, dan seketika energi sejati yang melonjak disuntikkan ke dalam formasi, yang secara langsung membuat bayangan hantu yang padat dan hampir tak terbatas di udara menjadi lebih terfokus. Suas-huas-hua. Panggilan. Saat orang kuat dari keluarga Leng beraksi, Leng Sa, yang wajahnya agak jelek, langsung mengubah segel tangan di tangannya. Dengan gerakannya, hantu-hantu mengerikan itu tiba-tiba menjadi semakin padat. Seketika, dengan satu jari Leng Sa, hantu-hantu itu tiba-tiba menerkam telapak tangan biru muda di udara seolah-olah mereka tak takut akan nyawa mereka, dan menggigitnya seperti ngengat yang tersulut api. 10.000 hantu membasmi para dewa, dan langit dan bumi menjadi ngeri. Melihat pemandangan ini, wajah Leng Sa berseri-seri gembira, dan sesaat kemudian, seteguk darah menyembur keluar. Kemudian, tanda di tangannya berubah lagi, dan ia berteriak dingin dan menerjang lagi. Swiss, Swiss, Swiss. Saat teriakan nyaring ini terdengar, bayangan-bayangan hantu pekat di langit tiba-tiba menjadi liar dan terus menyerbu ke arah telapak tangan biru muda itu. Dalam sekejap,
Telapak tangan biru muda itu pun terbenam dalam bayangan-bayangan hantu hitam. Apakah ini keluarga Leng Mu? Gabungan kekuatan seluruh keluarga. Ekspresi Du Fei sedikit berubah ketika ia merasakan seni bela dirinya tersegel. Kemudian tatapannya tertuju pada Leng Sa dan ia berbicara dengan dingin. Dia juga sangat familiar dengan jurus Leng Sa. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Leng Sa, seorang pendekar bela diri tingkat 6 yang sangat rendah dan kuat, akan begitu tak tahu malu sampai-sampai membawa seluruh anggota keluarga Leng untuk menyerangnya. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Du Fei, kau tidak berpikir bahwa aku, seperti Leng Yi, hanya bisa menggunakan kekuatan dangkal dari formasi 10.000 hantu menghadap langit ini karena aku sudah menggunakan jurus ini, artinya, kau harus mati. Semua hantu berubah menjadi setan. Sambil tertawa dingin, Leng Sa sekali lagi menyemburkan seteguk darah, lalu aliran aura berwarna darah tiba-tiba muncul dari formasi tersebut. Saat aura berwarna darah ini muncul, para tokoh kuat keluarga Leng tampak gemetar satu persatu. Jelas, kerusakan yang ditimbulkan oleh gerakan ini sangat serius. Namun, saat ini, Leng Sa sudah lama melupakan hal-hal ini. Setelah aura berdarah itu muncul sesaat, aura itu dengan cepat mengembun menjadi telapak tangan berdarah yang terbuat dari tulang kering. Di telapak tangan itu, masih ada semburan aura yang sangat ganas. 10.000 ibel melahap tangan surga. Tepat saat tangan hantu berdarah itu mengembun, Leng Sa berteriak keras, lalu mengayunkan telapak tangannya, langsung mengenai Du Fei di udara. Dan telapak tangan berdarah itu pun langsung terayun ke arah Du Fei. Pada saat ini, jejak niat membasmi muncul di wajah Leng Sa. Dia tidak percaya Du Fei masih bisa bangkit kembali setelah seni bela dirinya tersegel. Seluruh kekuatan keluarga Leng tidak lebih dari ini. Du Fei menatap gerakan di depannya, lalu tiba-tiba mencibir. Lalu ia mengangkat kakinya pelan-pelan, lalu menendangnya dengan keras. Metode pil campuran, ledakan. Hampir bersamaan, aura yang sangat kuat tiba-tiba menyapu Du Fei, dan kemanapun aura ini mencapainya, hantu-hantu di udara langsung hancur berkeping-keping. Membuat telapak tangan biru muda itu muncul kembali di udara. Dan pada saat ini, wajah Leng Sa langsung menjadi sangat jelek. Alam sekte bela diri, sekarang kamu sudah tahu. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu tinggal. Tatapan Du Fei berubah dingin, dan ia melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, seberkas energi yang sangat kuat memenuhi telapak tangan biru muda itu. Kemudian, telapak tangan biru muda itu tiba-tiba jatuh dan bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan tulang berdarah yang besar itu. Ledakan. Tabrakan seketika itu mengguncang bumi dan pegunungan, dan badai energi dahsyat menyapu ke segala arah. Di bawah aura dahsyat ini, formasi 10.000 hantu menghadap langit yang dibangun oleh orang-orang kuat keluarga Leng tiba-tiba retak, lalu hancur berkeping-keping. Orang-orang kuat keluarga Leng terkejut dan muntah darah, lalu terpental mundur. Leng Sa, kekuatan seluruh keluargamu tak lebih dari ini. Matilah. Du Fei tersenyum muram sambil menatap telapak tangan berdarah yang menghantam tangan penyegel 9 kaisar. Ia lalu menghentakkan kakinya lagi. Hampir bersamaan, aliran Zenki yang semakin kuat langsung mengalir ke dalam tangan penyegel 9 kaisar, menyebabkan fluktuasi teknik bela diri ini menjadi semakin dahsyat. Bum bum bum. Saat fluktuasi di telapak tangan biru muda semakin kuat, retakan seperti jaring laba-laba perlahan muncul di telapak tangan berwarna darah, dan potongan-potongan tulang terus terlepas dari tulang kering. Akhirnya, pada saat tertentu, jurus yang telah mengumpulkan seluruh kekuatan anggota keluarga Leng ini tiba-tiba hancur. Retakan. Pada saat telapak tangan berdarah itu roboh, tiba-tiba, sesosok tubuh berdarah melesat keluar dari bawah dan menerkam langsung ke arah tempat Du Fei berada di udara. Apakah kamu masih tidak menyerah? Melihat Leng Sa yang bergegas ke arahnya tanpa ragu, ekspresi Du Fei tetap tidak berubah. Ia tentu saja mengerti bahwa Leng Sa ingin mencoba kesempatan terakhir ini. Dan tentu saja, ia tidak akan pernah memberinya kesempatan. Ledakan. Sosok Leng Sa langsung muncul, dan tepat saat telapak tangannya hendak mendarat dengan keras di dada Du Fei memadatkan tangan kanannya, telapak tangan biru muda yang telah menghancurkan telapak tangan berdarah di udara tiba-tiba berbalik, lalu menamparkan tubuh Leng Sa bagai kilat. Engah. Saat jurus bela diri itu mendarat di Leng Sa, Du Fei adalah orang pertama yang gemetar. Kemudian, seteguk darah menyembur keluar, tubuhnya tiba-tiba terlempar mundur ratusan meter di udara sebelum akhirnya berhenti dengan cara yang sangat memalukan. Setelah 9 kaisar menyegel tangan langit sepenuhnya digunakan, bahkan Du Fei sendiri tidak mampu mengendalikannya dengan hati-hati,
jadi saat dia mengendalikannya untuk mengenai Leng Sa, Du Fei sendiri juga terkena dampaknya, dan jelas bahwa cedera yang dideritanya memang serius. Saat telapak tangan biru pucat Leng Sa mengenainya, tubuhnya tiba-tiba membeku di udara. Seketika, Qi yang kuat memancar dari tubuhnya, membentuk serangkaian perisai Qi, seolah-olah menahan serangan dahsyat ini. Namun, meskipun perisai Qi terus mengalir keluar, perisai-perisai itu langsung hancur oleh tangan penyegel langit 9 kaisar. Oleh karena itu, Leng Sa, yang memiliki kekuatan seorang master bela diri tingkat 6 tingkat rendah, hanya mampu bertahan kurang dari setengah menit sebelum perisai Qi-nya langsung runtuh. Ledakan. Saat perisai Qi hancur, jurus bela diri yang dahsyat itu mendarat tepat di Leng Sa. Meskipun tangan langit penyegel 9 kaisar agak melemah saat ini karena pertemuannya sebelumnya dengan telapak tangan merah darah, jubah Leng Sa langsung hancur menjadi debu. Bercak-bercak darah tiba-tiba muncul di tubuhnya yang seharusnya kokoh, membuatnya berlumuran darah dalam sekejap. Sungguh menyedihkan. Namun, saat adegan ini muncul, tangan penyegel 9 kaisar perlahan menghilang, sementara sosok Leng Sa membeku di udara, tak bergerak. Saat ini, perhatian semua orang tertuju padanya, semua orang ingin melihat apakah Leng Sa masih bisa menahan serangan langsung ini. Dor, dor, dor. Namun, kebuntuan ini tidak berlangsung lama. Pada suatu saat, sosok Leng Sa tiba-tiba bergetar hebat, dan guncangan ini membuat seluruh tubuhnya bergetar. Sosoknya mundur selangkah di udara. Kemudian, terjadi guncangan lagi, lalu mundur selangkah lagi. Bang 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 bang. Setelah itu, suara gemuruh yang keras terdengar dari tubuh Leng Sa dalam sekejap, dan tubuhnya terus bergetar seperti saringan. Akhirnya, tubuhnya menghantam tanah seperti meteorit, menyebabkan semua yang ada di tanah runtuh. Kemudian sebuah lubang sedalam ratusan kaki muncul di depan mata semua orang, dan di tengah lubang itu, tentu saja, sosok Leng Sa berada. Engah, sesaat setelah jatuh ke dalam lubang, Leng Sa tampak bereaksi. Ia menggerakkan tubuhnya dan seteguk darah bercampur daging cincang menyembur keluar. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya melemah dan ia jatuh ke tanah lagi. Saat itu, napasnya benar-benar habis. Melihat pemandangan ini, seluruh hutan tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan keterkejutan terpancar di mata setiap orang. Leng Sa benar-benar kalah. Seorang guru bela diri tingkat 6 yang bermartabat dan rendahan. Mengumpulkan seluruh kekuatan keluarga Leng, menggunakan taktik seperti itu, namun akhirnya dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Sebegitu telaknya. Pada saat ini, banyak orang merasa sedikit gila. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Setelah sesaat terkejut, tatapan semua orang beralih hampir bersamaan, mendarat pada sosok ramping yang sedikit berantakan di udara. Ketakutan melintas di mata semua orang, terutama mereka yang awalnya mengincar pil teratai es. Mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka saat ini. Mereka akhirnya mengerti bahwa, apalagi merebut pil teratai es, mereka mungkin bahkan tidak layak berdiri di hadapan pemilik sosok itu. Leng Sa benar-benar kalah. Tangan Yu Hao di belakang punggungnya sedikit gemetar, dan secercah ketakutan melintas di matanya saat ia menatap sosok di udara. Untungnya, hubungan antara adik junior dan dia baik-baik saja. Untungnya, kami tidak menyetujui permintaan aliansi Leng Sa. Kalau tidak, tubuh Gu Chen gemetar. Saat ini, aura dominannya yang dulu dimiliki kakak senior Sekte Bairi tidak lagi terpancar darinya. Sebaliknya, ia dipenuhi rasa takut yang tulus. Di matanya, sosok ramping itu bagaikan seorang penguasa, membebani hatinya, dan rasa takut itu takkan pernah pudar. Sebaiknya kau berdoa agar Du Fei tidak tertarik pada masa lalu, kalau tidak, akhir Nusoushaimu mungkin tidak akan baik-baik saja. Mata Lian Jin berkedut liar. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara rendah. Kamu juga sama. Sepertinya kedua keluarga kita harus bekerja sama kali ini. Otot-otot di wajah Meng Lai berkedut, lalu dia menatap sosok di udara, dan ketakutan yang tak terelakkan melintas di wajahnya. Dengan kekuatannya sendiri, dia sendirian melawan seorang master bela diri tingkat 6. Dia mengalahkan seluruh keluarga. Kekuatan seperti itu, tindakan seperti itu, sungguh tak pernah terdengar dan tak terlihat. Selamatkan kepala keluarga. Mundur. Tidak akan terlambat untuk kembali dan membalas dendam setelah mengumpulkan semua orang kuat dari keluarga Lengku. Setelah suasana sempat hening sejenak, seorang pria kuat dari keluarga Leng akhirnya bereaksi. Setelah jeda sejenak, ia meraung. Mendengar suaranya, para prajurit keluarga Leng di udara sedikit terkejut, lalu mereka semua bereaksi satu persatu. Orang-orang ini tidak biasa-biasa saja,
dan tentu saja mengerti bahwa Leng Sa adalah harapan kebangkitan keluarga Leng. Jadi saat ini, segalanya tak lagi penting. Selama Leng Sa bisa diselamatkan, keluarga Leng mereka masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Oleh karena itu, saat teriakan itu jatuh, para ahli keluarga Leng di udara secara spontan terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengertakkan gigi dan bergegas menuju Du Fei di udara, sementara kelompok lainnya tiba-tiba bergegas turun, jelas ingin menyelamatkan Leng Sa. Tuan, kita tidak bisa membiarkan Leng Sa kabur. Kalau kita biarkan dia kabur, akan sulit menemukannya lagi di masa depan. Sosok Xiao Bei muncul di bahu Du Fei dan berbicara dengan suara rendah. Bisakah dia kabur? Du Fei mencibir dingin, lalu meraba-raba tangannya dengan tangan kanan sejenak, lalu langsung mengeluarkan harimau bundar itu. Ia berkata ringan, Xiao Hu, orang-orang cacat ini ada di tanganmu. Setelah berkata demikian, Du Fei melempar harimau bulat kecil itu keluar. Mengaum, harimau kecil yang sedari tadi mengantuk kini benar-benar terjaga. Ia meraung liar, dan di mata Du Fei yang tercengang, tubuhnya justru membesar. Lalu ia menerkam ke arah orang-orang kuat dari keluarga Leng yang mendekat. Melihat pemandangan ini, Du Fei juga sedikit terkejut, tetapi tidak banyak bicara. Ia malah menginjak tanah, dan tepat saat orang-orang kuat dari keluarga Leng berteriak, tubuhnya tiba-tiba terbanting ke bawah. Suas-huas-hua. Saat Du Fei jatuh, ekspresi orang-orang kuat dari keluarga Leng yang awalnya berencana menyelamatkan Leng Sa sedikit berubah. Saat ini, mereka tidak punya waktu untuk melakukan apapun, tetapi dengan cepat melindungi Leng Sa di tengah kerumunan. Sosok Du Fei mendarat tepat di depan orang banyak, tatapannya yang acuh tak acuh tertuju pada Leng Sa, lalu dia mencibir. Du Fei, apa sebenarnya yang kau inginkan? Meskipun Leng Sa masih sangat lemah saat ini, ia mampu berbicara dengan lembut setelah dibantu oleh orang-orang kuat dari keluarga Leng. Apa mauku? Du Fei tersenyum tipis, mengulurkan tangan dan perlahan mengusap alisnya. Aku selalu ingin bertanya ini padamu. Aku tidak punya dendam terhadap keluarga Lengmu, tapi keluarga Lengmu telah berulang kali menyusahkanku. Kali ini, untuk menyusahkanku, mereka bahkan menangkap temanku dan memenjarakannya selama setengah tahun. Coba kutanya, ini yang kau mau, atau yang kuinginkan? Nada bicara Du Fei tenang, tetapi di dalamnya, niat membasmi yang mengerikan merasuki udara. Kata-kata acuh tak acuh ini membuat wajah para petinggi keluarga Leng sedikit berkedut. Mereka semua sangat menyadari dendam antara keluarga Leng dan Du Fei. Bisa dibilang, jika keluarga Leng tidak secara proaktif mencari masalah, mereka sebenarnya tidak akan mendapat masalah dengan bintang jahat ini, Du Fei. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Wajah Leng Sa berkedut hebat, tapi bagaimanapun juga, dia tetaplah orang penting. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia berbisik, Du Fei, keluarga Lengku memang salah tentang apa yang terjadi sebelumnya, tetapi kau mewarisi warisan yang telah dijaga keluarga Lengku selama ratusan tahun. Tak terhitung anggota keluarga Lengku yang telah mati di tanganmu, dan hari ini aku berakhir seperti ini. Bagaimanapun kau melihatnya, kau sudah lega, kan? Selama kau bersedia mengungkap apa yang terjadi hari ini, maka aku bersedia mempersembahkan semua keterampilan dan seni bela diri keluarga Lengku kepadamu. Kau harus tahu bahwa keluarga Leng memiliki hubungan dengan Raja Pil. Sebagai keturunan Raja Pil, kau juga harus berterima kasih atas hubungan ini. Lagi pula, perseteruan antara kau dan keluarga Yun Suilong kini diketahui semua orang di utara. Jika kau bersedia melepaskan keluarga Lengku, maka kami bersedia mengulurkan tangan membantumu dan mempersatukan semua kekuatan di utara. Dan ketika saatnya tiba, semua orang berkuasa di utara akan bertindak. Dengan kekuatanmu, bahkan keluarga Yun Suilong pun akan terinjak-injak. Saat itu tiba, apa yang kau takutkan jika kau tidak bisa membalas dendam? Bahkan jika kau ingin menghabisi keluarga Yun Suilong, itu bukan hal yang mustahil. Harus saya akui, Leng Sa memang berkarakter. Dua syarat yang diajukannya secara tiba-tiba itu bisa dibilang telah menyentuh titik lemah Du Fei. Bahkan banyak orang kuat pun merasa bahwa kedua syarat ini sangat menarik bagi Du Fei saat ini. Bahkan Du Fei sendiri sedikit linglung saat itu dan hampir setuju, tetapi ia segera menyadari bahwa ini hanyalah janji kosong Leng Sa. Mengingat kebencian di antara keduanya, bahkan jika mereka benar-benar bekerja sama, lelaki tua ini pasti akan menemukan kesempatan untuk menghancurkannya. Membiarkannya hidup sama saja dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Ia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Suasana menjadi hening sejenak, dan semua orang menatap Du Fei, ingin melihat keputusan apa yang akan diambil bintang jahat ini selanjutnya. Di langit, hanya suara harimau yang sedang membasmi yang terdengar,
membuat suasana menjadi lebih hikmat tanpa alasan. Hehehe, teman muda Du Fei, dengan kekuatanmu, jika kau benar-benar ingin membentuk aliansi, aku, Yu Hao, akan menjadi orang pertama yang bergabung denganmu. Namun, keluarga Leng tidak bisa dipertahankan. Keluarga Leng bertindak sangat keji. Jika kau tetap tinggal, kau mungkin akan berakhir memelihara harimau untuk mencelakai dirimu sendiri. Tepat saat Du Fei hendak berbicara, tiba-tiba, suara Yu Hao datang dari belakang, yang langsung menarik perhatian semua orang. Yu Hao, ekspresi Leng Sa tiba-tiba berubah. Ia melirik dan berbisik, Yu Hao, kau mau mati. Haha, Leng Sa, kekuatanmu sebagai pendekar tingkat 6 tingkat rendah memang luar biasa. Harus kuakui, jika seperti ini, aku, Yu Hao, bahkan tak berhak bicara di depanmu. Namun, sekarang situasinya berbeda. Saat ini, kau mungkin lebih buruk daripada sampah. Saat ini, apa kau pikir aku masih takut padamu lagi pula, keluarga Lengmu tidak punya fondasi di utara. Begitu kau muncul, kau menyinggung orang-orang kuat di mana-mana. Kau juga ingin mengumpulkan orang-orang utara dan menjadikan mereka budak keluarga Lengmu. Apa kau benar-benar berpikir tak ada yang punya dendam niat membasmi terpancar di wajah Yu Hao? Hari ini, bahkan jika teman Du Fei melepaskanmu, aku, Bai Rimen, tidak akan melepaskan keluarga Lengmu. Hehehe, Master Sekte Yu benar. Keluarga Leng terlalu kejam dan arogan. Kekuatan seperti itu seharusnya tidak ada di wilayah utara kita. Di sisi lain, Meng Lai juga melangkah maju dan berbicara dengan ringan. Entahlah tentang yang lain, tapi Leng Sa harus mati hari ini. Kalau tidak, mengingat temperamennya, kita di sini yang melihatnya dalam kondisi seperti ini tidak akan punya jalan keluar selain mati. Lian Jin juga tersenyum dan berbicara perlahan. 3 kekuatan utama di utara berbicara serempak, langsung membuat kekuatan lain dan orang-orang kuat yang awalnya hanya menonton semuanya memasang ekspresi aneh. Namun, perasaan aneh ini tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian, seseorang terdengar berteriak keras. Kau benar, keluarga Leng bertindak sangat arogan. Apa mereka benar-benar berpikir mereka penguasa utara hari ini? Aku akan melawan mereka. Benar, keluarga Leng ini mengabaikan semua aturan dan tidak menunjukkan belas kasihan kemanapun mereka pergi. Lebih baik kita singkirkan kekuatan sekuat itu sesegera mungkin. Benar, benar, benar. Terutama si tua Leng San itu, dia benar-benar arogan. Dia mencoba membangun semacam kekuatan super, bukankah dia sedang mencari kematian, bukankah dia sedang mendorong para ahli utara kita ke jalan kematian. Itu dia, teriakan keras perkelahian dan pembasmian hampir memenuhi langit dalam sekejap, dan para penonton yang berkuasa pun serentak mengungkapkan pendapat mereka. Lagi pula, bagaimanapun juga, gaya keluarga Leng dalam melakukan sesuatu sungguh arogan, dan arogansi semacam itu tentu saja akan membuat banyak orang sangat tidak senang. Melihat kejadian ini, Du Fei sama sekali tidak bereaksi. Ketika tembok runtuh, semua orang mendorongnya, ketika pohon tumbang, mongki-mongki berhamburan. Ini adalah kebenaran abadi. Terlebih lagi, keluarga Leng bertindak begitu arogan sehingga Du Fei tidak menyangka mereka akan berakhir seperti ini. Orang menyebalkan. Wajah Leng Sa tiba-tiba berubah dan ia hampir muntah darah lagi, terutama ketika ia melihat orang-orang yang awalnya menghormatinya, kini berlari keluar satu persatu sambil berteriak-teriak ingin berkelahi dan membasmi. Kesenjangan yang begitu besar ini benar-benar membuatnya sedikit tak bisa diterima. Orang pembawa sial, kalau harimau itu tidak menunjukkan kekuatannya, apa kalian pikir kita kucing gila basmi saja mereka? Leng Sa langsung kehilangan ketenangannya, lalu akhirnya ia tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan dan berteriak. Mendengar teriakannya, raut wajah orang-orang kuat dari keluarga Leng berubah seketika, tetapi mereka tetap bubar dengan cepat, dan tiba-tiba semburan aura yang kuat muncul. Namun, dampak dari keluarga Leng saat ini sangat terbatas. Melihat pemandangan ini, Yu Hao dan yang lainnya melambaikan tangan, dan seketika orang-orang kuat yang mereka bawa berhamburan dan mengepung orang-orang kuat keluarga Leng. Bahkan orang-orang yang awalnya berencana untuk hanya berdiri diam, banyak dari mereka yang bergegas menghampiri, dan tatapan tajam mereka tertuju pada orang-orang kuat keluarga Leng. Melihat pemandangan ini, Du Fei hanya tersenyum, tetapi tidak banyak bicara. Awalnya, sangat merepotkan baginya untuk menghadapi begitu banyak orang berpengaruh dari keluarga Leng sendirian. Sekarang ada yang bersedia membantu, ia menghemat banyak tenaga. Kembalilah. Du Fei memanggil harimau kecil, yang sedang asyik bermain di udara. Tatapannya sedikit bergeser, tertuju pada Leng Sa. Leng Sa perlahan mundur di bawah perlindungan beberapa anggota keluarga Leng yang kuat.
Ia pasti mengerti bahwa dalam situasi seperti ini, keluarga Leng tidak punya peluang untuk pulih, dan hanya jika ia berhasil lolos, barulah ada peluang untuk bangkit kembali. Hantu tua Leng, masih berpikir untuk pergi apa kau tidak bermimpi? Du Fei mencibir melihat pemandangan ini. Lalu, di bawah tatapan ngeri Leng Sa, ia berjalan menuju Leng Sa selangkah demi selangkah. Meskipun beberapa petinggi keluarga Leng yang melihat kejadian ini ingin bertindak, mereka sudah terkepung erat oleh orang-orang di sekitar mereka, dan mereka bahkan tidak sempat bergerak. Membasmi. Ekspresi para pria kuat yang melindungi Leng Sa berubah sesaat, lalu mereka semua bergegas keluar. Namun, Du Fei terlalu malas untuk bergerak. Ia hanya melambaikan tangan kanannya, dan harimau kecil yang berdiri di sampingnya langsung menerkam. Seketika, terdengar jeritan, dan para pria kuat itu jatuh bersimbah darah satu persatu. Xiao Hu sudah memiliki kekuatan setengah langkah Raja Ibel, dan ditambah dengan kekuatan fisiknya, kekuatannya sudah sebanding dengan seorang ahli bela diri setengah langkah manusia di tingkat puncak. Meskipun ia tidak sekuat orang cabul seperti Du Fei, mudah baginya untuk menghadapi para prajurit keluarga Leng yang terluka ini. Dengan latar belakang Xiao Hu, Du Fei melangkah maju selangkah demi selangkah, senyum di wajahnya perlahan mengembang, dan niat membasmi di tubuhnya terus menyebar, seolah-olah dapat membekukan seluruh udara di sekitarnya. Pada akhirnya, belum lagi para ahli dari keluarga Leng, bahkan para ahli dari negeri utara lainnya pun sedikit gemetar ketika mereka melihatnya. Bahkan hewan peliharaannya pun begitu ketakutan, apakah orang ini masih dianggap manusia? Banyak ahli yang bingung pada saat yang bersamaan. Menginjak darah kental di tanah, Du Fei akhirnya muncul di hadapan Leng Sa. Prajurit tak tertandingi ini, yang beberapa menit lalu berambisi menyatukan utara dan meraih hegemoni abadi, kini tak lagi kuat berdiri, dan tubuhnya ambruk ke tanah. Ketakutan terpancar di matanya saat ia menatap Du Fei. Katakan padaku, jika kau punya kata-kata terakhir, aku akan memberimu kesempatan untuk meninggalkannya. Dan jangan khawatir, aku akan mengirimkannya kembali ke markas keluarga Leng Mu kata demi kata. Tentu saja, harganya adalah semua orang di keluarga Leng Mu akan dikuburkan bersamamu. Du Fei menatap Leng Sa dengan acuh tak acuh, lalu berbicara perlahan setelah beberapa saat. Du Fei, lepaskan aku bersedia membayar berapapun harganya. Kau boleh memintaku melakukan apa saja. Asal kau bisa melepaskanku. Niat membasmi samar yang terpancar dari Du Fei membuat Leng Sa sedikit gemetar, lalu ia menggertakkan gigi dan berbicara dengan suara rendah. Sungguh memalukan bagi seorang master bela diri sejati untuk jatuh ke titik ini, tetapi Leng Sa tahu bahwa selama dia bisa bertahan hidup, dia masih punya kesempatan. Sekalipun dia kehilangan banyak hal, atau kehilangan muka, dia masih punya kesempatan. Namun, jika dia mati di sini hari ini, dia mungkin tidak akan punya kesempatan sama sekali. Apakah kau benar-benar bersedia membayar berapapun harganya? Du Fei menatap Leng Sa dengan tenang. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalau begitu, sekalian saja kau lihat dan lihat apakah kau punya sesuatu yang bisa membeli hidupmu. Tentu saja, kau juga harus tahu betapa berharganya hidupmu. Ya, mendengar kata-kata Du Fei, secercah kegembiraan terpancar di mata Leng Sa. Selama dia bisa bertahan hidup, dia benar-benar rela memberikan apapun. Teman muda Du Fei, kau benar-benar tidak boleh melakukan itu. Leng Sa adalah pria pendendam dan berpikiran sempit. Jika kau meninggalkannya di sini, aku khawatir akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Yu Hao dan yang lainnya yang telah menonton terkejut dengan pemandangan ini, dan kemudian Yu Hao angkat bicara. Mereka semua tahu bahwa jika Leng Sa selamat, target balas dendam pertamanya pasti bukan Du Fei yang kuat, melainkan orang-orang lemah seperti mereka. Namun, meskipun Leng Sa telah berakhir seperti ini, mereka tetap tidak berani mengambil tindakan terhadapnya secara pribadi. Terlebih lagi, nyawa Leng Sa berada di tangan bintang jahat Du Fei, dan mereka tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah ini. Mendengar ini, Du Fei hanya melirik mereka sekilas, lalu tatapannya kembali tertuju pada Leng Sa sambil tersenyum. Seolah merasakan niat membasmi Du Fei sedikit mereda, Leng Sa tiba-tiba melihat secercah harapan untuk bertahan hidup. Ia menarik napas dalam-dalam dan meraba-raba cincin di telapak tangannya sejenak. Kemudian ia melihat cincin yang lebih indah muncul di telapak tangan Leng Sa. Du Fei, kamu juga harus tahu bahwa untuk maju ke ranah Wuzong, kamu perlu mendapatkan Qianzong. Qianzong itu langka, jadi kebanyakan orang menggunakan Pilianzong. Ini adalah akumulasi dari keluarga Leng kita selama bertahun-tahun. Ada sekitar 2000 Pilianzong, yang seharusnya cukup untuk membeli nyawaku. Secercah kengganan melintas di mata Leng Sa, tetapi dia masih berbicara dengan gigi terkatup.
Oh, Du Fei dengan santai meraih cincin Rong dan menghisapnya. Setelah mengamati lebih dekat, ia mengangguk dengan tenang dan berkata, ya, ada 2000 pil Yanzong di dalamnya. Tapi, Lengsa, jangan perlakukan aku bodoh. Kau ingin menukarkan sedikit uang itu dengan nyawamu, aku khawatir itu tidak cukup, kan? Ini, wajah Lengsa sedikit bergetar, dan setelah berkedut sejenak, ia mengeluarkan 2 keping batu giok dan berbisik, di dalamnya terdapat semua warisan keluarga Leng kita. Meskipun tidak sebagus warisan Raja Pil, aku yakin kau juga tertarik dengan seni bela diri di dalamnya. Du Fei mengambilnya lagi dengan tenang, lalu menyimpannya dan berkata sambil tersenyum, apa lagi? Tidak, tidak lagi. Wajah Lengsa sedikit gemetar, dan dia berkata dengan nada kesakitan, mungkin ini satu-satunya barangku yang kau minati. Kau tidak akan terlalu tertarik pada barang-barang lainnya. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik, karena ini menyangkut hidupmu. Kalau kau tidak memikirkannya matang-matang, aku hanya bisa bilang dengan menyesal bahwa kau sudah tamat. Du Fei masih tersenyum tipis dan berbicara perlahan. Du Fei, kau, seluruh tubuh Lengsa mulai bergetar perlahan kali ini. Ia tak menyangka nafsu makan Du Fei begitu besar, jadi setelah berpikir sejenak, ia dengan gemetar mengeluarkan sepotong kulit domba yang patah dari cincinnya yang tenang dan berkata dengan gigi terkatup, ini adalah harta paling berharga keluarga Leng kita, tapi aku masih belum tahu untuk apa. Namun, ini jelas merupakan harta karun. Akan kuberikan padamu. Kurasa kau bisa melepaskanku. Kau pikir kau bisa menipuku hanya dengan sepotong kulit domba yang robek? Du Fei mengambilnya dengan santai, meliriknya, lalu berkata sambil tersenyum tipis. Tuan, benda ini tidak sesederhana kulit domba yang robek. Simpan dulu. Saat itu, suara Xiao Bai dengan cepat terngiang di benak Du Fei. Du Fei sedikit terkejut ketika mendengarnya, tetapi dia juga tahu bahwa Xiao Bai tidak akan bicara omong kosong saat ini, jadi dia menyimpan benda itu dan kemudian matanya tertuju pada Lengsa lagi, ada lagi. Melihat ekspresi Du Fei, wajah Lengsa sedikit berkedut. Ia akhirnya menyadari sesuatu. Wajahnya berubah dan ia berkata dengan suara berat, Du Fei, kau bohong padaku. Akhirnya menyadarinya Du Fei juga tersenyum tipis, tapi aku tetap ingin berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku dari kesulitan mencari. Kalau begitu, aku juga akan mengantarmu pulang dengan bersih dan rapi. Begitu dia selesai berbicara, Du Fei mengangkat kakinya sedikit, lalu menendangnya dengan keras. Ledakan. Saat kaki Du Fei mendarat, aliran qi yang tak henti-hentinya langsung menyerbu tubuh Lengsa, menyebabkan meridiannya yang sudah rusak langsung hancur. Saat qi Du Fei memasuki tubuhnya, ekspresi Lengsa membeku. Darah gelap perlahan mengalir dari ketujuh lubangnya, dan tulang-tulangnya tampak berderak hebat. Akhirnya, di bawah tatapan mata banyak orang, ia perlahan runtuh. Dalam tatapan terakhirnya, sekilas kebencian dan keengganan melintas. Kepala keluarga Leng di utara, seorang guru besar ilmu bela diri tingkat 6 yang rendah, yang telah menyapu seluruh wilayah utara dalam waktu setengah tahun sejak kemunculannya dan bahkan ingin menantang puncak kekuasaan di dinasti Daan, benar-benar meninggal di sini seperti ini, kematian yang begitu menyedihkan dan tak berdaya. Saat Lengsa jatuh ke tanah, seluruh area menjadi sunyi. Tak peduli apakah mereka orang-orang kuat dari utara atau keluarga Leng, mereka semua menatap tempat ini dengan mulut ternganga, bahkan tanpa sempat bereaksi. Du Fei menatap tubuh Lengsa dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, ketika ia yakin bahwa lelaki tua itu benar-benar telah meninggal, ia tersenyum tipis. Kemudian, di hadapan semua orang, ia dengan lembut mengangkat tangannya dan menghisap cincin Rong di jari Lengsa. Setelah memeriksanya dengan cepat, ia menggelengkan kepala dan berkata dengan acuh tak acuh, kekayaan lelaki tua ini sungguh menyedihkan. Ia benar-benar tidak memiliki apapun yang berharga. Sambil berbicara, Du Fei tanpa basa-basi menyingkirkan cincinnya, lalu bertepuk tangan, dan gulungan kulit domba aneh itu muncul di tangannya. Xiao Bai, benda apa ini? Du Fei menatap gulungan perkamen di depannya. Meskipun tampak pangkemping, ia tiba-tiba merasa agak familiar, tetapi ia tidak tahu apa itu. Benda ini sepertinya ada hubungannya dengan peta yang kau, tuanku, lihat di alam rahasia Suanyou hari itu. Bahkan mungkin bagian dari peta itu. Xiao Bai tampak ragu sejenak sebelum berbisik. Bagian dari peta tubuh Du Fei sedikit gemetar mendengar ini. Di alam rahasia Suanyou, ia telah memperoleh satu jilid dan sipian, yang bisa dikatakan telah membuka jalannya untuk menjadi seorang alkemis. Jika Sekte Suanyou bisa mendapatkan jilid dan sipian setajam itu, maka peta yang mereka tinggalkan pastilah luar biasa. Namun, Du Fei telah mempelajarinya dengan saksama dan menemukan bahwa peta itu tidak lengkap. Ia baru saja mendapatkan bagian lain dari peta itu hari ini.
Pindahkan informasi peta ini ke sistem dan bandingkan. Du Fei menatap peta di tangannya sejenak sebelum berkata ringan. Ya, Xiao Bai menjawab cepat, dan setelah beberapa saat, ia melanjutkan, aku sudah mengumpulkannya. Setelah membandingkannya, aku menemukan bahwa peta ini memang agak mirip dengan yang sebelumnya. Namun, ketika kedua hal ini digabungkan, keduanya masih belum lengkap. Aku masih belum melihat apa gunanya peta ini. Masih belum lengkap. Du Fei menggelengkan kepalanya dengan tenang. Namun, apapun yang terjadi, sesuatu yang diperlakukan dengan sangat hati-hati bukanlah sesuatu yang sederhana. Setelah ragu sejenak, Du Fei mengerahkan sedikit tenaga, dan peta usang yang tak ternilai harganya itu langsung berubah menjadi debu di depan mata semua orang. Namun, karena sudah tercatat dalam sistem, Du Fei tentu saja tidak takut kehilangannya nanti. Setelah menyelesaikan peta ini, Du Fei bertepuk tangan lagi, dan tiba-tiba dua keping batu giok muncul di tangannya. Setelah memegang keping batu giok itu beberapa saat, kekuatan mental Du Fei dengan cepat menyebar ke dalamnya. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya sedikit bergetar dan ia segera mundur. Bagaimana suara Xiao Bai terdengar di benak Du Fei? Salah satu dari dua keping giok ini merekam pilar api laut terbakar. Meskipun seni bela diri ini hanya berada di tingkat tertinggi tingkat 6, kekuatannya luar biasa dahsyat. Seni bela diri ini bisa dipraktikkan. Namun, keterampilan dan seni bela diri keluarga Leng yang terekam di keping giok lainnya terlalu menyeramkan. Du Fei mengerutkan kening dan bergumam pelan dalam hatinya. Apa maksudmu? Tanya Xiao Bai bingung. Jika keluarga Leng ingin mengembangkan keterampilan dan seni bela diri mereka ke tingkat yang tinggi, mereka sebenarnya harus menyerap jiwa orang yang masih hidup secara langsung. Lengsa telah berkultivasi hingga tingkat ini, dan jumlah orang yang masih hidup yang telah ia gunakan sebagai kuali untuk berlatih mungkin lebih dari 1000. Akhirnya aku mengerti mengapa keluarga Leng bertindak begitu arogan dan aneh. Nyawa manusia tidak ada artinya di mata mereka. Du Fei menarik napas dan berkata perlahan. Keterampilan dan seni bela diri semacam ini tuan, apa maksudmu? Xiao Bai ragu-ragu. Kau masukkan pilar api laut terbakar ke dalam sistem, dan aku akan melatihnya nanti kalau ada waktu. Sedangkan untuk keterampilan dan seni bela diri yang berbahaya itu, lebih baik hancurkan saja untuk menghindari masalah. Setelah mengatakan itu, Du Fei sudah menyimpan salah satu keping giok, dan ia ragu sejenak lalu menghancurkan keping lainnya menjadi bubuk. Tertawa, banyak orang yang menyaksikan Du Fei langsung menarik napas dingin saat ini. Sekalipun mereka dipukuli sampai mati, mereka tak akan pernah menyangka Du Fei telah menghancurkan dua benda yang tampaknya sangat berharga dalam sekejap mata. Pemandangan ini membuat banyak orang merasa sangat tertekan. Lagi pula, meskipun keterampilan dan seni bela diri keluarga Leng aneh, Leng Jing mampu melahirkan seorang ahli bela diri, yang berarti keterampilan dan seni bela diri mereka jelas bukan barang biasa, dan hal-hal setingkat itu pasti menarik bagi semua orang. Namun, orang yang menghancurkan teknik dan seni bela diri ini adalah bintang jahat Du Fei. Meskipun banyak orang terkesiap, mereka tetap tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Haha. Selamat, teman muda Du Fei. Lengsa telah mati dengan sangat bersih. Aku yakin keluarga Leng juga tidak akan berakhir baik. Namun, meskipun orang-orang ini tidak kuat, menghadapi mereka cukup merepotkan. Lebih baik kita yang mengurus mereka. Melihat Du Fei telah sepenuhnya membereskan Lengsa, Yu Hao melangkah maju dan membungkuk sedikit. Baiklah, jangan lepaskan satupun orang kuat dari keluarga Leng yang hadir. Mendengar ini, Du Fei hanya meliriknya lalu berbicara dengan ringan. Mendengar ini, Yu Hao mencibir, lalu bertepuk tangan dengan keras. Ia segera melihat bahwa setelah ragu-ragu sejenak, para ahli dari utara itu semua bergegas menuju ahli-ahli dari keluarga Leng. Setelah kehilangan pendukung super seperti kepala keluarga dan tetua, orang-orang di keluarga Leng, sekuat apapun mereka, hanya bisa dikalahkan oleh sejumlah besar ahli dalam situasi seperti ini. Dengan kata lain, keluarga Leng benar-benar tamat. Setelah sekitar 10 menit pertempuran yang kacau, semua orang kuat keluarga Leng di daerah ini berubah menjadi mayat. Meskipun ada beberapa yang masih hidup, mereka sudah bernapas. Yu Hao, Meng Lai, Lian Jin, dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya menghela napas lega saat menyaksikan mayat-mayat berserakan di lapangan. Belum lama ini, keluarga Leng mencoba menindas mereka, tetapi berakhir seperti ini. Terlebih lagi, sejak kemunculan keluarga Leng, mereka telah menghancurkan banyak faksi di utara. Hanya dalam 6 bulan, mereka telah merebut wilayah dan sumber daya yang sangat luas. Kini setelah keluarga Leng hancur total, wilayah dan sumber daya tersebut kemungkinan besar harus didistribusikan kembali. Tentu saja,
keuntungan ini akan jatuh ke tangan faksi-faksi yang lebih besar ini. Ketika mereka memikirkan hal ini, secercah kegembiraan melintas di mata Yu Hao dan yang lainnya. Sikat. Tepat ketika para pemimpin pasukan utama ini sangat bersemangat, Du Fei hanya melirik mereka sekilas, lalu sosoknya melesat dan mendarat di platform kayu raksasa. Kemudian, ia mengangkat tangan kanannya, dan gelombang energi sejati yang sangat dahsyat langsung menghantam, langsung menghancurkan formasi yang memenjarakan Yu Suang-Suang. Suara ini juga mengejutkan Yu Hao dan yang lainnya, langsung menyadarkan mereka. Para prajurit perkasa, yang masih terlena, langsung bereaksi. Orang yang sebenarnya menyebabkan kekalahan keluarga Leng hari ini adalah Du Fei yang bejat, bukan mereka. Jadi, sehebat apapun wilayah dan sumber daya yang dimiliki keluarga Leng, mungkin pada akhirnya bukan giliran mereka untuk berbicara. Kamu baik-baik saja. Du Fei menatap Yu Suang-Suang yang wajahnya tampak agak lesu, ragu sejenak, lalu berjalan mendekat, mengusap kepalanya, dan berbisik. Baiklah, tidak apa-apa. Lengsa selalu ingin memancingmu keluar, jadi selain memenjarakanku, dia tidak melakukan apapun. Yu Suang-Suang tertawa kecil lalu berbisik. Itu karena dia pintar. Kalau tidak, aku pasti sudah membuatnya berharap mati hari ini. Du Fei mendengus dingin, lalu melirik Yu Suang-Suang dan berbisik, apapun yang terjadi, ini semua salahku. Jangan khawatir, aku akan menghancurkan keluarga Leng sepenuhnya. Aku berjanji bahwa di masa depan di negeri utara ini, tidak akan ada yang berani menyerangmu. Ya, Yu Suang-Suang mengangguk pelan, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia juga tahu sedikit tentang kebencian antara keluarga Leng dan Du Fei, jadi wajar saja jika ia tidak akan cukup naif untuk membela orang-orang di keluarga Leng. Sayangku, apa kau baik-baik saja? Tepat ketika Du Fei dan Yu Suang-Suang saling berpandangan dalam diam, Yu Hao menginjak platform kayu dan mendarat di atasnya, lalu tersenyum dan berkata, "Ayah." Saat melihat Yu Hao, Yu Suang-Suang tiba-tiba merasa sedikit malu, lalu dia bergegas berlari ke belakang Yu Hao. Aku senang kau baik-baik saja. Yu Hao mengulurkan tangan dan mengusap kepala Yu Suang-Suang, lalu menoleh ke Du Fei dan berkata, Du Fei sayang, apapun yang terjadi hari ini adalah tanggung jawabku, Bai Rimen. Aku tidak butuh ucapan terima kasih atas kebaikanmu. Jika kau butuh bantuan dari Bai Rimen di masa mendatang, beritahu aku saja. Bukan apa-apa, lagi pula, Lengsa memang datang untukku. Seharusnya aku yang menyelesaikan masalah ini. Du Fei menggelengkan kepalanya pelan, lalu tatapannya yang agak aneh menyapu Meng Lai dan Lian Jin di belakang Yu Hao. Hehehe, senang bertemu denganmu, sahabat muda Du Fei. Kalau bukan karena sahabat muda Du Fei yang tidak menyimpan dendam dan membela kita hari ini, aku khawatir seluruh pasukan kita sudah ditelan oleh keluarga Leng. Terima kasih banyak, sahabat muda. Tanpa menunggu Du Fei berbicara, Meng Lai dan Lian Jin berbicara sambil tersenyum. Kalian berdua cukup pandai bicara. Du Fei tersenyum. Ia tahu kedua orang itu berbicara seperti ini karena mereka ingin melupakan masa lalu. Namun, meskipun ia pernah berselisih dengan Nu Shaoxai dan aliansi es dan salju sebelumnya, konflik itu belum sampai pada titik pertarungan hidup dan mati. Jadi, selama pihak lain tidak peduli, ia tidak akan repot-repot menyimpan dendam. Lagi pula, berurusan dengan kedua kekuatan ini memang agak merepotkan. Haha, teman muda Du Fei memang orang yang luar biasa. Kau orang yang hebat dan tak peduli dengan kesalahan seorang penjahat. Jika Nu Shaoxai dan aliansi es dan salju kita masih tidak tahu apa yang baik untuk kita di masa depan, kita sama saja dengan mencari kematian. Meng Lai membungkuk sedikit ketika mendengar ini. Seketika, tatapan para pemimpin tiga kekuatan besar bertemu. Setelah beberapa saat, Yu Hao terkekeh dan berkata, Du Fei sayang, keluarga Leng sekarang sudah tamat. Du Fei sayang, rencana apa yang akan kau buat? Mendengar ini, Du Fei tersenyum tipis di dalam hatinya. Ketiganya memang pahlawan. Bahkan saat ini, mereka masih terobsesi dengan kepentingan pribadi. Namun, Du Fei tahu bahwa begitulah dunia ini. Jika bukan karena kekuatannya yang mengejutkan mereka, ketiga orang tua ini pasti sudah bergegas membagi-bagi harta keluarga Leng. Untuk apa mereka datang bertanya kepadanya? Apakah ini manfaat dari kekuatan? Du Fei mengepalkan tinjunya pelan. Tiba-tiba, ia mengerti. Saat ini, bahkan jika ia ingin menyatukan kekuatan Northland seperti Lengsa, aku khawatir tak seorang pun akan berani menolak. Inilah manfaat dari kekuatan. Jika Du Fei berpikir begitu setengah tahun yang lalu, itu akan menjadi lelucon besar. Tapi sekarang, jika ia mau, semuanya akan menjadi kenyataan. Yang kuat memangsa yang lemah, dan yang kuat dihormati. Inilah hukum terbesar di dunia ini, dan satu-satunya hukum.
Aku tidak akan tinggal lama di utara, jadi aku tidak terlalu tertarik dengan wilayah dan sumber daya keluarga Leng. Du Fei berkata dengan tenang, asalkan kau berjanji beberapa hal padaku, aku akan menyerahkan semua ini kepadamu. Bagaimana? Setelah mendengar apa yang dikatakan Du Fei, Yu Hao dan ketiga orang lainnya saling berpandangan, dan mata mereka dipenuhi rasa gembira. Mereka masih takut Du Fei akan memiliki pemikiran yang sama dengan keluarga Leng, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tanpa diduga, Du Fei tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Aku tidak tahu instruksi apa yang diberikan teman muda Du Fei. Selama ketiga keluarga kita bisa melakukannya, kita akan melakukan yang terbaik. Setelah tatapan mereka bertemu sejenak, Yu Hao menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara rendah. Ya, meskipun Leng Sa sudah meninggal, masih banyak orang kuat di keluarga Leng, terutama mereka yang berbakat. Jika mereka diberi waktu untuk tumbuh dewasa, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Tapi yang paling kubenci adalah masalah. Du Fei menghela napas dan berbicara perlahan. Jangan khawatir, sahabatku Du Fei. Sekalipun kau tidak memberitahu kami siap melakukannya. Keluarga Leng telah menyinggung terlalu banyak orang di utara. Sekarang Leng Sa sudah mati, kami pasti akan melenyapkan keluarga Leng sepenuhnya kali ini. Mengenai orang-orang dari keluarga Leng, aku pasti akan bertindak sendiri dan memastikan mereka mati. Yu Hao menarik napas dan berbicara dengan suara berat. Baiklah, dan juga, mengenai keluarga Tai di Yingcheng, aku harap kau, Nu Shaoxai, tidak akan menyusahkan mereka di masa depan. Nona Tai juga temanku, mengerti. Du Fei melirik Meng Lai dan berbicara perlahan. Ya, setelah kita kembali kali ini, kita di Nu Shaoxai pasti akan mengundang kepala keluarga Tai untuk menjadi tetua tertinggi sekte kita. Jika ada yang begitu buta hingga menyerang keluarga Tai di masa depan, itu pasti akan melawan Nu Shaoxai. Tentu saja, kita di Nu Shaoxai tidak akan pernah mengganggu kedamaian keluarga Tai lagi. Melihat tatapan Du Fei yang menyapu, Meng Lai, yang juga orang yang sangat tegas, langsung berbicara. Baiklah, karena kau setuju, itu bagus. Kalau kau tidak bisa melakukannya, aku tidak perlu memberitahumu apa konsekuensinya. Kata Du Fei ringan. Haha, teman muda Du Fei, kau bercanda. Jika orang-orang dari Nu Shaoxai ku begitu buta, aku khawatir kau tidak perlu bertindak. Bai Rimen dan Liga Bingsue tidak akan membiarkanku pergi. Meng Lai memaksakan senyum dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku juga harap kau bisa mengendalikan rumor di utara. Aku akan kembali ke dinasti Daan nanti. Aku tidak ingin apa yang terjadi di utara langsung dilaporkan. Itu tidak akan ada gunanya bagiku. Mengerti. Du Fei tersenyum tipis dan berkata lembut. Ini, Yu Hao saling melirik, karena teman muda Du Fei punya permintaan ini, maka aku pasti akan mengeluarkan perintah untuk tidak berbicara. Kurasa jika kita bertiga bertindak bersama, bahkan orang yang paling bodoh sekalipun mungkin tidak akan berani membahas hal-hal ini. Teman muda, jangan khawatir. Yah, akhirnya, keluarga Leng pasti telah menjarah banyak barang dalam 6 bulan terakhir. Aku terlalu malas untuk mencari sendiri. Kamu bisa menghitung sumber daya keuangan keluarga Leng dan menukarkan setengahnya dengan Yan Zong dan untukku. Sedangkan setengah sisanya, anggap saja sebagai imbalan kerja kerasmu. Aku beri kamu waktu 1 hari, kamu pasti bisa melakukannya. Kan. Du Fei akhirnya tertawa lagi dan berkata perlahan. Separuh dari sumber daya keuangan mendengar ini, ekspresi Yu Hao dan yang lainnya berubah. Namun, mereka bukannya tidak senang. Mereka tidak menyangka Du Fei begitu murah hati. Ia tidak hanya memberikan tanah itu kepada mereka, tetapi juga memberikan separuh harta keluarga Leng, dalam bentuk Yan Zongdan. Dengan kata lain, setelah membayar sejumlah Yan Zongdan, semua yang dimiliki keluarga Leng pada akhirnya akan jatuh ke tangan ketiga keluarga tersebut. Jangan khawatir, sahabat muda Du Fei. Ketiga keluarga kami akan menyelesaikan tugas ini secepat mungkin. Soal pil Yan Zong, kami pasti akan memberikannya kepadamu besok pukul ini. Baiklah, kalau begitu aku akan berlatih di dekat sini untuk sementara waktu, dan kalian pergilah berlatih. Du Fei mengangguk ringan, lalu tidak berkata apa-apa. Sosoknya melesat dan ia mendarat di puncak bukit sendirian, lalu menutup mata dan mulai berlatih. Pada saat ini, Xiao segera berbaring di sampingnya dan melindunginya dengan sepenuh hatinya. Saat itu, banyak orang memperhatikannya, dengan ekspresi aneh terpancar di mata mereka. Namun, orang-orang ini tidak banyak bicara. Sebaliknya, di bawah koordinasi 3 kekuatan utama, mereka bubar dan pergi untuk melakukan hal-hal besar yang sesungguhnya. Setelah pertempuran ini, keluarga Leng benar-benar musnah dari tanah utara.
Hari berlalu dengan cepat. Ketika Du Fei, yang duduk bersila di puncak gunung, membuka matanya kembali, cahaya keemasan samar berkelap-kelip di matanya. Jelas, ia telah pulih ke kondisi puncaknya. Pemulihannya yang nyaris luar biasa pada akhirnya berkat pil teratai es di dalam tubuhnya. Dengan pil Yuan langit dan bumi ini di dalam dirinya, ki internalnya praktis tak terbatas. Dalam keadaan seperti ini, akan sangat sulit bagi orang biasa untuk melukainya, kecuali mereka menghadapi lawan dengan level yang jauh lebih tinggi. Bahkan Leng Sa pun tidak bisa melakukan itu, yang bisa ia lakukan hanyalah membuat Du Fei menghabiskan lebih banyak ki-nya. Selama hari ini, selain memulihkan kekuatannya, Du Fei juga menyelesaikan kultivasi pilar api laut terbakar yang direbutnya dari Leng Sa di ruang latihannya. Meskipun seni bela diri ini hanya berada di tingkat Zun tingkat 6, bagaimanapun juga, itu tetaplah seni bela diri tingkat Zun, dan tidak ada yang akan terlalu meremehkan seni bela diri, sehingga Du Fei berhasil mengolahnya dengan mudah. Tak lama setelah Du Fei membuka matanya, ia melihat puluhan sosok melintas cepat dari selatan. Kemudian, satu persatu, mereka mendarat dengan hormat di depan bukit tempat Du Fei berada dan membungkuk sedikit kepada Du Fei. Kali ini, selain para pemimpin tiga kekuatan utama, Yu Hao, Meng Lai, Lian Jin, dan lainnya, orang-orang seperti Gu Chen, Meng Bai, dan Lian Bingyun yang memiliki hubungan dengan Du Fei juga datang. Namun, ketika mereka melihat Du Fei, mereka tampak sedikit malu. Jelas, mereka tidak menyangka akan bersikap begitu rendah hati di depan orang yang sangat mereka benci 1,5 tahun yang lalu. Satu-satunya yang memiliki ekspresi normal adalah Yu Suang-Suang, yang memiliki hubungan sangat baik dengan Du Fei. Haha, Master Sekte Yu, kau sangat tepat waktu. Sepertinya kau sudah melakukan semua yang kuminta, kan melihat puluhan sosok yang mendarat di depannya, Du Fei bertepuk tangan dan berdiri, lalu tersenyum tipis. Haha, apa yang kau katakan, kawan muda Du Fei, itu tidak benar. Kalau bukan karenamu, kami semua mungkin sudah ditelan oleh keluarga Leng. Kali ini, kami bisa lolos dari bencana berkatmu. Kalau kami bahkan tidak bisa melakukan apa yang kau minta, kami tidak akan punya muka untuk kembali. Yu Hao tersenyum dan berkata lembut. Bagaimana kabarnya, tanya Du Fei ringan. Baiklah, kami telah mengeluarkan perintah bungkam terkait perang ini. Siapapun yang membahasnya tanpa izin akan dibasmi di tempat. Bahkan jika berita itu bocor dan menyebar kembali ke dinasti Daan, itu akan memakan waktu lama. Mengenai keluarga Tai di Yingcheng, kami sudah menanganinya. Tidak ada pasukan selain keluarga Tai yang diizinkan berada dalam radius 100 mil dari Yingcheng. Siapapun yang mendekat tanpa izin akan dibasmi. Mengenai orang-orang dari keluarga Leng, meskipun beberapa dari mereka melarikan diri karena tidak berada di markas keluarga Leng, ketiga keluarga kami telah mengirim orang untuk mencari kemana-mana. Kurasa orang-orang itu tidak bisa terbang keluar dari utara meskipun mereka punya sayap. Kata Yu Hao perlahan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk dan berkata ringan, kerja bagus sekali. Terima kasih sebelumnya. Melihat ekspresi Du Fei, Yu Hao dan yang lainnya bertukar pandang. Setelah beberapa saat, Yu Hao mengeluarkan 2 cincin penyimpanan dari sakunya dan berkata sambil tersenyum, sahabatku Du Fei, kau sekarang adalah ahli alam puncak sekte bela diri setengah langkah. Dengan bakatmu, tak lama lagi kau akan bisa menembus alam sekte bela diri tingkat rendah tingkat 6. Untuk menembus alam sekte bela diri, pil Yanzong ini sangat diperlukan. Ada 4.000 pil Yanzong di sini, 3.000 diantaranya ditukar dengan sumber daya keuangan keluarga Leng. 1.000 sisanya adalah tanda terima kasih kecil dari ketiga keluarga kami. Kuharap kau bisa menerimanya. Melihat ini, Du Fei mengangguk dengan tenang dan dengan pandangan sekilas, ia mengambil kedua cincin itu. Setelah mengamati sebentar, ia menemukan bahwa memang ada 4.000 pil Yanzong di dalamnya. Ngomong-ngomong, pil Yanzong sangat berharga. Kekuatan seperti Bairyman dianggap sangat mengesankan karena mampu menghasilkan lebih dari 1.000. Sekarang ketiga keluarga ini telah mengumpulkan 1.000 pil Yanzong, itu bisa dianggap sebagai sebuah kebaikan. Melihat Du Fei menerima barang-barang itu dengan puas, para pemimpin ketiga keluarga saling memandang dan menghela napas lega. Mengumpulkan 4.000 pil Yanzong ini hanya dalam 1 hari adalah tugas yang sangat merepotkan bagi mereka. Selain menjarah keluarga Leng, mereka juga menemukan semua pil Yanzong di pasukan mereka sendiri, dan mereka hampir tidak berhasil mengumpulkan jumlah ini. Nilai pil Yanzong ini telah lama melebihi setengah dari sumber daya keuangan keluarga Leng. Namun, bagi ketiga keluarga ini, mereka dapat menemukan lebih banyak pil Yanzong jika mereka pergi, tetapi perolehan tanah dan sumber daya adalah keuntungan yang sebenarnya, jadi mereka bersedia membayar harga ini.
Baiklah, semuanya sudah beres. Mulai sekarang, kita tidak saling berutang apapun. Selama kau menyelesaikan tugas yang kuperintahkan, terutama membasmi Leng Yan, aku tidak akan kembali mengganggumu lagi. Lagi pula, karena alam es milenium telah lenyap, aku yakin tidak akan ada lagi orang kuat asing yang datang ke utara di masa depan. Setelah aku pergi, utara akan menjadi duniamu mulai sekarang. Du Fei tersenyum dan berkata lembut, karena tugas ini sudah selesai, aku akan pergi sekarang. Mau kemana Yu Suang-Suang yang sedari tadi diam, tiba-tiba berbisik setelah mendengar kata-kata Du Fei. Setelah mendengar dia berbicara, yang lain saling berpandangan dan kemudian diam dengan bijaksana. Kita kembali ke kota Bu Yue dulu. Bukankah Long Aotian sudah mengumumkan kepada seluruh dinasti Daan bahwa semua orang dari keluarga Du di kota Bu Yue telah ditangkap bagaimanapun? Aku harus kembali dan melihat-lihat dulu sebelum pergi ke ibu kota kekaisaran untuk mencari masalah dengannya. Du Fei menatap Yu Suang-Suang sejenak, lalu mendesah dan berbisik. Aku ikut denganmu. Aku tidak akan nyaman kalau kamu pulang sendirian. Setelah ragu sejenak, Yu Suang-Suang menggertakkan giginya dan berbicara dengan suara rendah. Mendengar ini, bukan hanya Du Fei, tetapi semua orang tercengang. Setelah Yu Hao tertegun sejenak, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi sedikit menoleh, seolah-olah dia tidak melihat separuhnya. Melihat Yu Suang-Suang seperti ini, Du Fei merasa aneh. Setelah ragu sejenak, ia mengulurkan tangan dan menepuk kepala Yu Suang-Suang. Ia menghela napas dan berkata, jangan konyol. Aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran kali ini. Bisa dibilang aku telah melewati banyak bahaya. Bahkan aku tidak 100% yakin bisa menghadapi kekuatan keluarga Yun Suilong. Jika kau ikut denganku, aku tidak yakin bisa menjamin keselamatanmu. Jadi, kau harus tinggal di utara untuk berlatih menyendiri. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengunjungi utara lagi. Saat itu tiba, jika kau masih ingin mengikutiku, aku tidak akan menolakmu lagi. Mendengar ini, tubuh Yu Suang-Suang sedikit gemetar, lalu perlahan mengangkat matanya. Melihat tekad di wajah Du Fei, secercah kesedihan muncul di hatinya. Meskipun Du Fei menolaknya kali ini, dia juga memberinya janji. Aku hanya tidak tahu apakah janji ini akan terpenuhi. Desir, sesosok melintas di langit cerah bagai kilat, namun saking cepatnya, bayangan-bayangan itu meninggalkan jejak di langit. Pemilik bayangan-bayangan ini tak lain adalah Du Fei, yang telah meninggalkan tanah utara dan bergegas menuju kota Bu Yue dengan kecepatan tinggi. Kali ini, Du Fei sama sekali tidak bersembunyi di jalan. Bahkan ketika ia bertemu beberapa kota dengan penjagaan yang sangat ketat, ia hanya melintas. Sekalipun para ahli di kota-kota itu menyimpan dendam di hati mereka, ketika mereka merasakan aura puncak alam master seni bela diri setengah langkah yang dipancarkan Du Fei tanpa ragu, mereka menyembunyikan diri dengan sangat baik. Lagi pula, seorang ahli di puncak alam master seni bela diri setengah langkah sudah merupakan sosok yang berpijak di puncak dinasti Daan. Kecuali orang biasa gila, mereka tidak akan pernah berani melawan ahli setingkat ini. Tuan, meskipun kekuatan Yu Suang-Suang rata-rata, dia setidaknya seorang pria kuat di tingkat master seni bela diri setengah langkah. Akan sangat bermanfaat bagi kita jika kita memilikinya di sisi kita. Setidaknya, sekarang efektivitas tempur di pihak kita hanya Anda dan harimau bundar yang tidur sepanjang hari itu. Di udara, sosok Xiao Bai duduk di bahu Du Fei, menyipitkan mata dan berbicara dengan ringan. Membawanya pergi meskipun ada banyak keuntungan membawanya pergi, Long Aotian itu selalu suka mengancamku dengan hal-hal yang penting bagiku. Jika aku membawa Yu Suang-Suang, bukankah itu sama saja dengan memperlihatkan kelemahanku kepada orang lain? Du Fei mengerucutkan bibirnya dan berkata ringan. Oh Tuan, maksudmu Yu Suang-Suang adalah kelemahanmu? Mata Xiao Bai yang menyipit langsung terbuka, dan api gosip berkobar di matanya. Tentu saja itu kelemahan. Lagi pula, kita berteman baik, kata Du Fei melirik Xiao Bai dan berkata ringan. Apa kita benar-benar hanya berteman? Api gosip di mata Xiao Bai seakan tak menunjukkan tanda-tanda akan padam. Tentu saja, apalagi apa-apa kau masih berharap kita punya hubungan lain? Tanya Du Fei dingin. Mendengar ini, Xiao Bai menciut, mengerutkan bibir, dan bergumam pelan, kau jelas-jelas sudah berjanji pada seorang gadis, tapi sekarang kau berpura-pura lagi, berpura-pura. Biar ku beritahu apa yang akan kau lakukan di masa depan. Apa katamu? Du Fei tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat. Tidak apa-apa. Guru, bagaimana kalau kau serahkan saja kendali tubuhmu padaku? Aku akan membantumu dalam perjalananmu, dan kau bisa masuk ke ruang latihan dan berlatih perlahan. Lagi pula, dengan kecepatan kita saat ini, setidaknya butuh setengah bulan untuk kembali ke kota Bu Yue.
Xiao Bai tersenyum, lalu mengalihkan pembicaraan dengan serius. Latihan tidak apa-apa, masih banyak hal yang belum kupahami tentang penggunaan filter ATS. Ini kesempatan bagus untuk memanfaatkan bulan ini untuk mempelajarinya dengan saksama. Lagi pula, budak pil roh sekarang dalam kondisi yang tidak bisa digunakan. Kalau ada waktu, kau bisa mempelajari cara memperbaikinya. Aku tidak ingin diserang oleh budak pil roh. Du Fei mengangguk pelan. Baik, serahkan saja padaku. Guru, kau bisa berlatih dengan tenang. Saat kita sampai di tujuan, aku akan membangunkanmu secara otomatis. Xiao Bai mengangguk. Du Fei mengangguk pelan, dan seketika tubuh rohnya memasuki ruang kultivasi. Di udara, hanya tersisa sesosok bermata sipit, masih melesat cepat. Dinasti Daan tidak melintasi kota. Kota Buyue yang dulu hanyalah kota kelas 3 di dinasti Daan. Di kota ini, seorang seniman bela diri puncak tingkat tinggi tingkat 8 dapat membangun kekuatan. Dan jika ia cukup beruntung untuk dipromosikan menjadi seniman bela diri tingkat rendah tingkat 7, maka orang ini pasti akan menjadi penguasa kota Buyue. Di kota Buyue yang lama, keluarga Du, keluarga Lian, dan keluarga Gongsun bisa dikatakan menguasai seluruh kota. Bahkan orang-orang di istana tuan kota tampak sedikit malu di hadapan mereka. Namun, situasi di kota Buyue telah berubah total sejak setengah tahun lalu. Suatu hari, setengah tahun yang lalu, keluarga Yun Suilong, salah satu dari 5 keluarga Yun Sui, menguasai seluruh kota dengan kecepatan kilat. Keluarga Lian dan keluarga Gongsun langsung menjadi kekuatan pinggiran keluarga Yun Suilong, sementara keluarga Du mengalami nasib yang lebih buruk. Semua tokoh penting keluarga Du, termasuk Du Zentian, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status, telah menjadi tawanan. Awalnya, tak seorang pun tahu mengapa hal ini terjadi, dan mereka juga tak mengerti mengapa keluarga Yun Suilong, salah satu dari 5 keluarga Yun Sui, menyerang cabang kecil keluarga Yun Sui Du. Namun, tak lama kemudian, ketika berita tentang apa yang terjadi di utara kembali, orang-orang di kota Buyue dengan cepat memahami inti permasalahannya. Du Fei, orang ini, yang bangkit dari keterpurukan selangkah demi selangkah di kota Buyue, bahkan berulang kali menghadapi keluarga Yun Suilong di utara. Bahkan para ahli bela diri keluarga Yun Suilong pun tak berdaya melawannya. Terlebih lagi, ketika 5 keluarga Yun Sui dan Jun Wuzong bergabung untuk merebut Tian Di Yuandan yang legendaris, Du Fei justru merebut makanan dari mulut harimau dan merebut Tian Di Yuandan Bing Liandan dari tangan keenam kekuatan besar ini, dan ia pun berhasil melarikan diri dengan selamat. Jun Wuzong dan 4 keluarga Yun Sui lainnya terpaksa menyerahkan filter ATS setelah mencari selama beberapa bulan tanpa solusi. Hanya keluarga Yun Sui Long yang menolak menyerah. Akhirnya, mereka bahkan langsung menyerbu keluarga Du Fei dan memenjarakan semua anggota keluarga Du yang tidak menyeberangi kota. Tujuan mereka adalah memaksa Du Fei keluar. Tentu saja, karena jarak yang jauh dan fakta bahwa masalah ini dibesar-besarkan, awalnya tidak ada yang mau mempercayainya. Namun, seiring berjalannya waktu, setengah tahun berlalu, dan orang-orang dari keluarga Yun Suilong masih mempertahankan sikap menekan yang tinggi terhadap kota Buyue. Hal ini membuat banyak orang yang awalnya tidak percaya akhirnya harus percaya bahwa kali ini, Du Fei, yang juga merupakan tokoh legendaris di kota Buyue, benar-benar mendapat masalah besar. Untuk sementara waktu, sekutu keluarga Du berjaga-jaga, takut terseret dalam masalah ini. Sementara itu, musuh-musuh Du Fei, seperti keluarga Lian, melihat ini sebagai kesempatan emas. Mereka tidak hanya menyanjung keluarga Yun Suilong, tetapi juga berkomplot dan menyiksa keluarga Du, berharap dapat memaksa Du Fei keluar. Adapun keluarga Gongsun, meskipun mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap keluarga Du, dalam situasi ini, mereka tidak punya pilihan lain selain berdiri di pihak keluarga Yun Suilong. Pada saat ini, rumah tuan kota awalnya tidak berada di Yuecheng. Rumah tuan kota Buyue terletak di sisi barat kota Buyue. Awalnya, terdapat ratusan hektar lahan pertanian subur di dalam rumah besar ini, tetapi kini telah berubah menjadi danau teratai biru yang luas. Ada serangkaian paviliun dan menara di danau, dan di tengahnya terdapat panggung kayu yang terbuat dari potongan kayu besar yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, ada puluhan kursi yang diletakkan di tepi panggung kayu, tetapi hanya 2 orang yang duduk di kursi dengan mata menyipit, sementara yang lainnya berdiri di samping dengan tangan di belakang punggung. Jika ada orang kuat dari kota Buyue datang ke sini saat ini, dia akan mendapati bahwa semua pemimpin dan orang kuat terkenal di kota Buyue dan daerah sekitarnya berkumpul di sini. 2 orang yang duduk di tengah adalah Long Lingtian, yang memiliki dendam terhadap Du Fei, dan Long Bai, tetua ketiga keluarga Long.
Long Lingtian menyipitkan mata dan duduk di kursi lebar, mengetuk pelan sandaran tangan dengan tangan kanannya. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Lian Ji, berapa banyak orang dari keluarga Du yang meninggal dalam beberapa hari terakhir? Mendengar pertanyaannya, seorang pria parubaya berjubah abu-abu perlahan melangkah maju. Wajahnya muram. Mendengar pertanyaan Long Lingtian, ia tersenyum sinis dan berkata, Tuan Muda Long, ada 13.475 orang kuat, anggota klan, dan pelayan keluarga Du di kota Buyue. 5.410 di antaranya telah tewas, menyisakan lebih dari 8.650 orang. Dilihat dari kondisi mereka, setidaknya beberapa ratus orang tidak akan selamat hari ini. Benarkah kalau begitu? Mari kita lihat. Sambil berbicara, Long Lingtian menghentakkan kakinya dengan keras di atas panggung kayu. Tiba-tiba, sebuah pohon besar tumbang, memperlihatkan danau di bawahnya. Namun, saat ini, danau itu dipenuhi puluhan ribu sosok, masing-masing dirantai. Lebih dari 10.000 orang berkerumun, sepadat semut. Di antara mereka terdapat para pelayan keluarga Du, serta kepala keluarga Du, Du Zentian, tetua pertama, Du Zenshan, tetua kedua, Du Zengxuan, tetua ketiga, Du Zhenfeng. Semua anggota keluarga Du, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status, terikat dan terapung di air. Banyak yang sudah mati, tetapi tak seorang pun melepaskan ikatan mereka, membiarkan mereka membusuk dan berbau busuk di air. Anggota keluarga Du yang tersisa semuanya memasang ekspresi kosong. Ketika mereka melihat seseorang membuka kembali platform kayu di atas mereka, mereka semua menatap kosong. Hehehe, sepertinya mereka lapar lagi. Suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku akan menghadiahi mereka 3.000 bakpao. Long Lingtian melirik mereka sekilas lalu berkata. Baik, saat ia memberi perintah, sekelompok anggota keluarga Lian membawa keranjang berisi bakpao dan menuangkannya ke bawah. Saat bakpao datang, anggota keluarga Du mulai berebut mendapatkannya seperti orang gila, seperti sekawanan belalang yang berebut makanan. Ketika Du Zentian dan para anggota keluarga Du yang berpengaruh lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan senyum pahit di wajah mereka. Long Lingtian, kalau kau punya nyali, basmi saja kami. Bagaimana kau bisa disebut pahlawan kalau kau menyiksa orang seperti ini? Du Xuanfeng mengangkat wajahnya yang kurus dan berteriak pelan. Pahlawan tidak, tidak, tidak. Kami di keluarga Yun Suilong semuanya penjahat pengkhianat. Tidak pernah ada pahlawan. Soal membasmimu aku benar-benar tidak ingin melakukan ini. Kalian semut bahkan tidak layak untuk kubasmi. Alasan aku memberimu makan bukan karena aku ingin menyiksamu, tapi karena kau masih berarti bagi si sampah Du Fei itu. Selama kau ada di sana, dia pasti akan muncul. Long Lingtian mencibir dan berbicara perlahan. Hehehe, saat Fei Er muncul, kaulah yang akan mati. Long Lingtian, saat itu terjadi, aku akan memakan daging dan darahmu hidup-hidup dan membuatmu mati dengan penyesalan. Wajah Du Zentian pun berubah, dan ia berteriak dengan tegas. Dasar guk-guk tua, kau tak punya kualifikasi. Lebih baik kau berdoa agar Du Fei muncul, agar aku bisa meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Kalau tidak, bahkan jika kau mati, aku akan merendammu di sini siang dan malam, membuat kalian, keluarga Du, membusuk dan khawatir, dan tak punya tempat untuk dikuburkan. Aku akan membuat semua orang mengerti bahwa ini adalah harga yang harus dibayar karena telah menyinggung keluarga Yun Suilong kita. Jika ada yang memberontak padaku, tak seorang pun akan selamat. Long Lingtian tertawa terbahak-bahak, lalu melambaikan tangan kanannya. Sebuah kekuatan mental yang kuat langsung mendesak papan kayu untuk menutup kembali platform kayu, lalu tatapannya yang samar menyapu ke langit. Setelah beberapa saat, ia perlahan duduk. Tuan Muda Long, melihatnya duduk, sosok cantik yang berdiri dengan hikmat di sampingnya tiba-tiba berbicara dengan suara rendah. Ketika mereka mendengarnya berbicara, ekspresi orang-orang di keluarga Gongsun sedikit berubah. Tatapan Long Lingtian menyapu seluruh ruangan, dan ketika ia melihat orang yang berbicara, sebuah makna samar dan aneh melintas di kedalaman matanya Nona Gongsun Hong, ada apa? Apakah Anda mencoba membela keluarga Du lagi hari ini? Kukatakan sekali lagi, jika aku tidak benci menggunakan kekerasan dan aku masih mengejarmu sekarang, nasibmu saat ini, termasuk nasib keluarga Gongsunmu, tidak akan berbeda dengan nasib orang-orang keluarga Du di bawah. Dan sekarang, aku tidak tertarik untuk menonton di sini lagi. Bagaimana kalau kita mendengarkan musik sebentar? Setelah mengatakan ini, Long Lingtian berdiri, mengulurkan tangannya dan dengan lembut mencubit wajah cantik Gongsun Hong, lalu dia mendongakkan kepalanya dan tertawa liar lagi. 330.